Bab 291, Keterampilan Jiwa kelima. Wang Donger Su Tianran berkata, saya bahkan lebih tertarik pada pertempuran ini setelah mendengarkan analisis Anda. Mari kita tunggu dan lihat saja. Hakim sudah memasuki arena sekarang. Dia mengumumkan aturan panggung round robin sebelum dia menambahkan pengumuman final. Kelompok 1, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial versus Tang Sekte. Peserta, silakan masuk ke ruang tunggu. Akankah kontestan pertama dari fase eliminasi tunggal silakan melangkah di atas panggung? Kedua tim berdiri pada waktu yang hampir bersamaan, dengan pengecualian Huo Yuhao. Pandangan mereka bertemu, dan percikan api tampak terbang dalam sekejap itu. Mata Huo Yuhao masih tertutup, seolah dia benar-benar tidur. Mata Wang Qiwer sedingin es, tapi matanya terpaku pada Huo Yuhao dari awal sampai akhir. Dia mengerutkan kening tanpa sadar ketika dia menyadari bahwa dia tidak membuka matanya sama sekali. Sekte Tang telah kehilangan putaran terakhir, dan dia sangat tidak senang dengan keputusan mereka. Apakah mereka akan memberikan putaran ini juga? Tidak peduli apa yang terjadi, saya akan memimpin Shrek Academy ke babak selanjutnya. Kita harus mengalahkan tim Kekaisaran Matahari Bulan, dan kita juga harus mengalahkan Sekte Tang. Apa yang harus saya lakukan jika mereka meninggalkan putaran ini sekali lagi? Pikiran masih berputar di kepala Wang Qiwer sementara para kontestan memasuki ruang tunggu. Nan Qiu berbisik kepada Jing Xian di sampingnya di Kam Tang Sek. Apakah kamu pikir kita bisa memenangkan ronde ini? Itu Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial. Mereka berada di posisi kedua di babak sebelumnya, dan saya dengar mereka berada di posisi kedua selama 2 musim berturut-turut. Mereka tidak pernah kalah dari orang lain selain tim Akademi Shrek. Jing Xian menjawab secara misterius, apakah itu berarti Anda mendukung lawan kami di babak ini? Nan Qiu berkata, tentu saja. Kami kehilangan putaran terakhir, tetapi mengapa kita tidak mengorbankan yang ini? Lebih baik bagi kita jika kita menghemat kekuatan dan energi kita untuk melawan tim lain. Ini babak pertama, dan jika kita akhirnya kalah di babak ini dan kita semua akhirnya terluka dan kelelahan, bukankah itu berarti kita akan pulang? Jing Xian merasa sedikit terdiam. Apakah itu berarti kamu yakin kita memiliki kemampuan untuk mengalahkan tim Shrek Academy? Jika kita kehilangan babak ini dan kalah melawan Shrek Academy, bagaimana kita maju ke babak selanjutnya? Hanya 2 tim dari masing-masing grup yang dapat maju ke perempat final. Nan Qiu membelalakkan matanya. Apa, Anda pikir Sekte Tang, sebuah sekte tanpa reputasi sama sekali, dapat berkembang ke perempat final? Apakah Anda yakin dengan apa yang baru saja Anda katakan? Kecuali jika masing-masing dari mereka sekuat Anda, bagaimana mereka bisa maju ke perempat final? Itu tidak mungkin. Pilihan mereka yang paling optimal adalah mencoba yang terbaik untuk memenangkan beberapa putaran di babak penyisihan grup, sehingga mereka dapat memiliki peringkat yang baik di akhir. Jing Xian terkekeh dan berkata, saya tidak akan begitu yakin tentang itu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Nan Qiu selalu agak keras kepala dan menantang. Apa yang kita bertaruh? Bagaimana itu akan berhasil? Jing Xian menjawab, kita bisa bertaruh pada siapa yang muncul sebagai pemenang di babak ini. Anda mendukung tim Sun Moon Empire, kan? Saya bertaruh bahwa Tang Sekte akan memenangkan babak ini. Jika Anda menang, saya akan membawa Anda hotel paling mewah dan mewah di Radiant City untuk hidangan lezat. Tetapi jika Anda kalah, Anda harus bertarung melawan saya 1 lawan 1 selama 10 kesempatan yang berbeda, dan berpisah selama 10 hari yang berbeda. Elemen pemusnahanmu cukup menarik. Petik 2. Sudut mulut Nan Qiu berkedut, dan terbukti bahwa dia mengenang kenangan yang tidak menyenangkan. Dia berunding sebentar, dan dia mengangguk dengan penuh semangat ketika berkata, baiklah, kalau begitu, ini sudah jadi kesepakatan. Anda tidak bisa menipu. Aku merasa sudah bisa melihat makanan mewah di depanku. Jing Xian berkata dengan arogan, aku akan bertaruh denganmu, atas nama kemuliaan Tang Sekte. Jika saya kalah, jadilah itu, dan yang harus saya lakukan hanyalah mengeluarkan uang untuk mengajak Anda makan. Itu kesepakatan, kita berdua tidak bisa menipu. Ji Juechen sedang duduk di sisi lain Jing Xian, dan mulutnya bergerak-gerak, tetapi matanya setenang biasanya. Pandangannya terpaku pada Huo Yuhao. Pertempuran epik ini pasti akan menginspirasi saya dalam beberapa cara. Ini pertunjukanmu, Yuhao. Tetapi seberapa banyak kemampuan sejati Anda yang dapat Anda lepaskan dengan kondisi tubuh Anda saat ini?
Kedua tim berada di dalam ruang tunggu pada saat ini. Xiao Hongchen memberi isyarat kepada salah satu anggota tim Kekaisaran Sun Moon, dan pemuda itu segera melompat berdiri dan melompat ke panggung kompetisi. Dia besar dan tinggi, dan bahunya sangat lebar. Matanya dingin dan tenang, dan dia tampak sangat tenang untuk orang-orang yang memperhatikannya. Dia bisa dianggap sangat bermartabat dan agak gagah, dengan tangan yang sangat lebar, dengan jari yang panjang dan ramping. Penonton bisa mengatakan bahwa dia cukup tangguh begitu dia naik ke panggung kompetisi. Wang Donger menepuk tangan kanan Huo Yuhao dengan lembut di kam tangsek, dan dia berdiri dari kursinya. Huo Yuhao akhirnya membuka matanya saat dia berdiri. Matanya dingin, dan bahkan bisa digambarkan muram dan tidak berperasaan. Huo Yuhao memberikan anggukan samar ke Wang Donger, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Donger mengetuk tanah dengan kakinya dan melayang ke panggung kompetisi. Penghalang jiwa pelindung naik dari tanah begitu dia melangkah ke atas panggung dan memisahkan para kontestan dari dunia luar. Ini Wang Dong. Meng Hongchen duduk di dalam ruang tunggu, dan dia merasa seolah-olah seember air sedingin es baru saja menyiram semangat juangnya dan memadamkan setengahnya. Senyum aneh muncul di wajah Xiao Hongchen. Sepertinya surga ada di pihak kita, dan itu adalah keputusan yang tepat untuk tidak membiarkanmu mengambil poin. Jika Anda tidak sengaja kehilangan dia, kami akan memiliki masalah nyata di babak selanjutnya. Meng Hongchen menggigit bibir bawahnya dan bergumam pelan, kalau saja aku tahu Wang Dong adalah yang pertama, maka aku akan memberitahu Sising untuk memiliki belas kasihan dan tidak mendaratkan pukulan pembunuhan. Sudah terlambat sekarang, apa yang harus saya lakukan? Xiao Hongchen jelas-jelas jengkel, tetapi sepertinya dia tidak terkejut dengan reaksinya sama sekali. Anda berada di pihak siapa? Pertanyaan yang harus kita pikirkan adalah apakah kita bisa memenangkan putaran ini. Mereka bertengkar di pihak mereka, sementara Wang Donger dan para pemuda dari tim Sun Moon Empire berjalan ke tengah panggung. Hakim melirik mereka berdua saat dia merendahkan suaranya dan berkata, ini pertarungan pertama tahap round robin. Hati-hati, kalian berdua, dan cobalah yang terbaik untuk tidak melukai atau melumpuhkan lawan Anda. Aku akan segera memisahkan kalian berdua begitu aku menganggap satu pihak untuk menang, dan tidak ada pihak yang terus menyerang. Kalau tidak, saya akan menyatakan pelanggar didiskualifikasi. Apakah kamu mengerti? Ada terlalu banyak orang yang terluka atau mati akibat putaran eliminasi, dan panitia telah memikul beberapa tekanan. Wajar jika mereka meminta hakim untuk menjadi lebih ketat dari sebelumnya. Pemuda dari tim Sun Moon Empire mengangguk dan berkata, namaku Sising. Ingatlah namaku, mungkin itu akan mengikuti Anda selama sisa hidup Anda. Dia berbalik ke tepi di samping kampnya saat dia berbicara. Wang Donger mengerutkan kening dan bertanya kepada hakim, apakah anak muda saat ini semuanya sangat konyol? Sudut mulut hakim berkedut, bersiap untuk bertempur. Kompetisi ini bergantung pada kekuatan dan kemampuan bertarung, bukan seberapa kuat mulut Anda. Wang Donger berkata dengan jelas, jangan bias. Kalau tidak, Anda akan menyesalinya. Hakim tertegun sejenak. Dia telah menjadi hakim selama beberapa putaran selama putaran eliminasi, dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang berani mengancam hakim. Orang ini sedikit keterlaluan. Wang Donger baru saja akan berbalik dan kembali ke sisinya sendiri, tetapi dia tiba-tiba melihat seseorang melambai padanya dari sisi lain, bukankah itu Meng Hongchen? Wang Donger meliriknya tanpa daya, dan dia melambai kembali pada saat yang sama sebelum dia mundur ke sisinya sendiri. Meng Hongchen langsung menjadi bersemangat ketika dia berbalik ke arah Xiao Hongchen dan berkata, apakah kamu melihat itu, saudara? Dia melambai padaku. Apakah Anda melihat betapa putus asa dan tidak berdaya dia terlihat? Jelas bahwa dia tidak ingin menghadapi kita dalam pertempuran. Kita harus membawanya ke akademi kita setelah kompetisi, apapun yang terjadi. Aku bisa bersamanya seperti itu. Diam, kamu sangat tergila-gila. Aku sudah muak denganmu. Duduklah, Anda benar-benar telah mempermalukan keluarga Hongchen. Xiao Hongchen praktis menggeram selembut mungkin. Mata Wang Donger bertemu mata Huo Yuhao ketika dia berbalik dan berjalan menuju kampnya sendiri. Mata Huo Yuhao sedingin es pada saat ini, seolah-olah dia dalam keadaan yang sama sekali berbeda sama sekali, dan dia memberi isyarat padanya. Wang Donger mengangguk pelan untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia berjalan jauh ke tepi panggung kompetisi sebelum dia berbalik sekali lagi. Namun, dia bisa melihat tepat ketika dia berbalik bahwa lengan hakim telah terayun ke bawah untuk memberi sinyal bahwa pertarungan telah dimulai.
Apakah Anda harus begitu bias? Wang Donger mengerutkan kening. Dia tidak tergesa-gesa untuk maju, dan matanya berbinar ketika sepasang sayap menyilaukan membentang dari belakang punggungnya. Sayap biru yang sangat besar menutupi seluruh punggungnya, dan dia segera diselimuti dengan lapisan cahaya kebiru-biruan yang indah. Sayap Dewi Radiant Butterfly-nya berkedip-kedip dengan bintik-bintik emas, dan rasanya seolah-olah bintik-bintik ini menjadi hidup ketika aura cahaya yang lebat melonjak ke langit. Orang pertama yang bergerak adalah Sising, yang mewakili tim Kekaisaran Sun Moon. Dia mengambil langkah dan berlari ke depan saat alat jiwanya yang terbang meluas ke belakang tubuhnya pada saat yang sama. Butuh 2 percepatan sebelum dia melonjak ke langit dan terbang tinggi ke udara. 4 garis cahaya putih cemerlang muncul dari balik alat jiwanya yang terbang dan mendorong tubuhnya ke langit seperti bintang jatuh. Peledak merah-merah kelas 4 melesat ke arah Wang Donger saat dia melayang di langit. Musim ini seperti yang terakhir, dan insinyur jiwa tidak diizinkan untuk menggunakan alat jiwa stasioner. Kerang peledak kelas 4 memiliki reputasi yang mirip dengan botol susu di antara alat-alat jiwa kelas 4, dan mereka sangat kuat. Namun, dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengisi ulang daya baterai. Sising bisa mengendalikan alat jiwanya yang terbang untuk naik ke udara sambil menembakkan peledak yang begitu cepat, berarti dia cukup mahir dengan alat jiwa. Wang Donger menggeser mulutnya dengan acuh tak acuh saat dia mengepakkan sayapnya dengan lembut dan naik ke langit bersamanya. Alasan mengapa Huo Yuhao setuju untuk membiarkan dia mengambil putaran pertama secara substansial terkait dengan fakta bahwa dia bisa terbang. Sekte dan akademi yang sebagian besar terdiri dari insinyur jiwa memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi di babak penyisihan sebelum ini karena aturan baru turnamen. Keuntungan luar biasa yang dimiliki para insinyur jiwa karena mereka bisa terbang terlalu jelas. Wang Donger melesat ke langit seperti panah, tetapi adegan aneh terjadi segera setelahnya. Peledak kelas 4 tiba-tiba berubah arah dan mengikuti di belakangnya. Cangkang peledak dengan kemampuan pelacakan. Maka itu bukan shell kelas 4 lagi. Tetapi mengapa kekuatannya terlihat seperti cangkang kelas 4? Otak Huo Yuhao sedang menghitung dengan cepat di ruang tunggu Tang Sekte. Babak ini sangat penting bagi Sekte Tang, dan Wang Donger adalah yang pertama untuk bertarung. Huo Yuhao takut bahwa dia akan kehilangan ketenangan dan rasionalitasnya karena dia terlalu khawatir, dan bahwa dia tidak akan tetap tenang untuk terus memimpin timnya di turnamen. Oleh karena itu, ketika matanya tertutup sebelum ini, dia menggunakan salah satu keterampilan necromancy yang telah dia pelajari dari Calamity Necromancer, Electrolux, yang disebut Heart Necromancer Silent Heart. Keterampilan ini memungkinkan dia untuk memasuki kondisi tenang yang khas, dan keterampilan itu juga sangat meningkatkan inderanya. Satu-satunya downside adalah bahwa ia tidak akan mampu menghadapi emosi sama sekali pada hari berikutnya, dan ia hanya akan menggunakan metode yang paling rasional dan masuk akal untuk memikirkan sesuatu. Cincin jiwa kedua Wang Donger berkilau, dan cahaya keemasan muncul dari titik-titik cahaya di sayapnya di belakangnya. Bola cahaya segera bertabrakan dengan peledak yang meluncur di udara. Ledakan yang intens bisa terdengar, dan bola lampu merah yang menyala lebih dari 10 meter dengan diameter langsung menyala langit. Gelombang kejut yang diakibatkan tabrakan menyebabkan udara di langit berputar dan berubah bentuk. Lagi pula ini adalah cangkang peledak kelas 5, dan cangkang itu memiliki kekuatan yang dekat dengan serangan alat jiwa kelas 6. Sising memang canggih, memang. Sising mengungkapkan 5 cincin jiwa, 2 cincin kuning dan 3 ungu, yang kontras dengan 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam Wang Donger. Kombinasi cincin Wang Donger adalah kombinasi yang paling optimal, dan dia juga seorang kaisar jiwa. Ada jarak yang cukup antara budidaya mereka. Namun, karena Sising dapat melepaskan peluru peledak kelas 5 dengan kemampuan pelacakan dalam waktu yang singkat, kemungkinan dia tidak jauh dari cincin ke-6-nya meskipun dia hanya memiliki 5 cincin saat ini. Gelombang kejut yang kuat menyentuh Wang Donger pada akhirnya, dan memaksa tubuhnya ke atas. Di sisi lain, 3 peluru peledak bersiul di udara dan membentuk formasi segitiga di langit. Formasi ini benar-benar mengunci Wang Donger dan menyegel semuanya saat dia bangkit di udara. Wang Donger tidak tergesa-gesa untuk terbang ke atas, tetapi dia juga tidak berniat untuk bertemu langsung dengan peluru ini. Dia menarik sayapnya, dan jatuh ke udara begitu saja. Namun, peluru peledak bisa mengunci dan melacaknya, dan mereka segera mengejarnya ketika dia jatuh. Wang Donger sepertinya tidak akan mengurangi kecepatannya, dan dia jatuh tepat ke tanah.
Lokasi yang dia tuju sebenarnya adalah tempat hakim itu berada, dan dia mulai berteriak ketika dia terus menyelam di udara, "Awas, tolong menjauhlah." Hakim menerima kejutan kasar. Mereka hanya dalam tahap round robin, jadi mereka tidak bisa mengirim seorang master jiwa yang kuat untuk menjadi hakim. Dia adalah Soul Sage 7 cincin, tapi dia masih tidak bisa mengambil kekuatan dari 3 peluru peledak yang meledak pada saat yang sama. Apa yang ingin dilakukan pria ini dari Sekte Tang? Apakah dia mencoba mati bersamaku? Hakim melepaskan jiwa bela dirinya dengan takjub, dan tubuhnya bergerak beberapa puluh meter jauhnya dalam sekejap. Dia sebenarnya adalah master jiwa tipe agility. Wang Donger tidak punya niat untuk membiarkannya pergi. Dia melebarkan sayapnya lagi, dan mengubah arah dengan anggun di udara ketika dia mengejar hakim. Kembali ke mimbar, Su Tianran berkata dengan jelas, "Bebaskan hakim itu dari tugasnya setelah kompetisi. Anda harus cerdas bahkan jika Anda bias. Dia akan mempermalukan kekaisaran kita dengan menunjukkan bias seperti itu ketika semua orang menonton." Betapa bodohnya. Ya, cahaya dingin melintas di mata Juzi. Namun, citra dirinya dan Wang Donger yang menyembuhkan Huo Yuhao bersama muncul di benaknya saat ini. Dia pasti tahu dia perempuan sekarang. Mereka bersama sekarang. Juzi bisa merasakan hatinya mulai berdebar saat pertanyaan ini muncul di benaknya. "Mengapa tanganmu begitu dingin, Juzi?" tanya Su Tianran dengan bingung. Juzi merasa jantungnya berdetak kencang dan berkata dengan tergesa-gesa, "Turnamen ini terlalu menarik. Mungkin aku hanya sedikit gugup." Su Tianran tersenyum, "Kamu tidak bisa menghancurkan pemuda itu dari Sekte Tang, bukan? Tapi dia pria paling tampan yang pernah kulihat. Saya tidak bisa menandinginya bahkan jika saya bisa berjalan." Juzi tidak bisa menahan tawa. "Apakah kamu iri, Yang Mulia?" Su Tianran terkekeh dan berkata, "Saya juga seorang laki-laki, bagaimana saya tidak bisa iri?" Dia tersenyum di wajahnya, tetapi kilau di matanya sedingin biasanya. Dia tidak bisa menyenangkan wanita, begitu dalam hatinya, dia cukup takut bahwa wanita tidak akan setia kepadanya. Dia tidak bisa menerimanya bahkan jika itu hanya kesetiaan emosional. Namun, kalimat Juzi selanjutnya menenangkan amarah yang baru saja naik di hatinya. Juzi melanjutkan, "Aku senang kamu iri padaku, karena itu berarti kamu peduli padaku. Namun, tidak perlu iri pada seorang gadis, kan?" "Seorang gadis?" Su Tianran tertegun sejenak. Juzi membungkuk di samping telinganya dan berbisik, "Tidak bisakah kau katakan bahwa Wang Dong adalah seorang gadis? Bagaimana bisa seorang pria setampan itu?" Su Tianran masih kaget. "Jadi, dia perempuan. Bagaimana Anda mengetahuinya?" Juzi tersenyum dan menjawab, "Bukankah kamu memintaku untuk menyelidiki Sekte Tang? Orang-orang saya membuat penilaian itu dari intel dan pengamatan mereka. Dia bukan hanya seorang gadis, saya pikir dia bersama dengan Huo Yuhao. Mereka tinggal bersama setiap hari, dan dialah yang merawatnya. Seorang gadis, ya, dia akan sangat cantik jika dia mengenakan pakaian wanita." Su Tianran bergumam pada dirinya sendiri. Namun, matanya tiba-tiba menjadi kejam dan ganas saat dia berbicara. Jika saya tidak kehilangan kemampuan untuk menjadi seorang pria, berapa banyak gadis cantik seperti itu yang akan saya miliki untuk diri saya sendiri?" "Kau menyakitiku, Yang Mulia," seru Juzi dengan sedih. Su Tianran membeku, dan matanya dengan cepat kembali normal. "Maafkan saya." Juzi meraih tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, Yang Mulia. Tolong jangan terlalu banyak berpikir tentang itu. Teknologi kekaisaran sangat maju, hanya masalah waktu sebelum kami menemukan sesuatu yang dapat menyembuhkan luka Anda." "Ya?" Su Tianran mengangguk. "Mari kita menonton kompetisi." Adegan di atas panggung telah berubah secara drastis saat mereka berbicara. Wang Donger benar akan menabrak tanah saat dia jatuh di udara, dan hakim melarikan diri secepat dia bisa. Dia bukan Sage jiwa 7 cincin untuk apa-apa, dan itu tidak mudah bagi Wang Donger untuk mengejarnya meskipun dia terbang di udara. Tanah tepat di depan matanya. Wang Donger tiba-tiba berbalik, dan kakinya yang ramping mengetuk ringan di permukaan lantai. Dia memantul dari tanah pada saat 3 peluru peledak di belakangnya akan menyentuhnya, dan dia terbang kembali ke langit dengan kecepatan kilat. Boom, boom, boom. 3 ledakan hebat terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Meskipun tahap kompetisi diperkuat oleh alat jiwa, itu tidak bisa mengambil ledakan sekuat ini. Potongan-potongan logam terbang ke segala arah,
dan gelombang kejut intens mencapai setiap sudut panggung kompetisi. Tapi gelombang kejut itu hanya tampaknya mendorong Wang Donger pergi, dan membantunya bangkit lebih cepat di udara. Wang Donger ditutupi oleh cahaya keemasan, dan gelombang kejut tidak menyakitinya sama sekali. Namun, tekanan menakutkan turun dari langit tepat pada saat itu. Sising secara alami tidak menganggur ketika Wang Donger jatuh di langit dengan 3 peluru peledak di ekornya. Serangan yang baru saja ia luncurkan dimaksudkan untuk menyibukkannya. Xiao Hongchen sudah berbagi temuannya tentang Sekte Tang dengan teman-temannya sebelum ini, dan Wang Donger adalah salah satu orang yang harus mereka perhatikan. Mereka sudah menyadari bahwa Wang Donger memiliki 6 cincin sekarang. Bahkan Sising sendiri tidak mengharapkan putaran kedua peluru yang bisa meledak itu akan memaksa Wang Donger untuk menyelinap dan berlari. Jarak sangat penting dalam pertarungan antara insinyur jiwa dan ahli jiwa, dan insinyur jiwa akan berkuasa jika ada jarak yang cukup antara kedua pihak. Sising tegas, dan segera menarik alat jiwa lain yang akan dia gunakan untuk melanjutkan penindasannya terhadap Wang Donger. Sebuah meriam berat berwarna merah menyala muncul di bahunya. Meriam berat ini panjangnya sekitar 2 meter, dan berdiameter sekitar 30 cm. Itu mulai melepaskan aura padat dan membakar dari saat itu muncul. Itu dibuat dari Scarlet Sun Steel, dan susunan formasinya dipahat dari kristal Scarlet Flame. Hal yang paling penting tentang menggunakan kristal untuk membuat susunan formasi adalah bahwa seseorang tidak mampu membuat kesalahan atau kesalahan perhitungan, dan seseorang harus menyelesaikan semuanya dalam sekali jalan. Kalau tidak ada cara untuk mengubah apapun, karena kristal tidak bisa ditempa seperti logam. Sising mulai menanamkan kekuatan jiwa sebanyak yang dia bisa ke meriam. Ini jelas merupakan Canon Scarlet Flame kelas 6, dan sedang diisi daya setinggi mungkin. Proses pengisian ini hampir selesai ketika Wang Donger berbalik dan meroket. Pandangan kejam melintas di mata Sising. Jadi bagaimana jika Anda seorang kaisar jiwa? Bahkan Soul Sages tidak akan berani untuk memenuhi serangan Scarlet Flame Canonku. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan menghindari ini. Sebuah tabung logam mini naik secara diam-diam dari bahu kirinya, dan sinar merah ruby keluar dan mendarat langsung ke Wang Donger. Apakah itu? Alat jiwa tipe positioning. Mata Huo Yuhao menjadi jauh lebih fokus saat dia duduk di dalam ruang tunggu. Alat jiwa berjenis posisi biasanya digunakan untuk alat jiwa stasioner, karena lebih praktis, dan mereka setara dengan pemandangan alat jiwa stasioner itu. Itu jelas bahwa alat jiwa tipe posisi yang digunakan Sising tidak sesederhana itu, dan laras kelas 6 Scarlet Flame Cannon bersinar dengan cahaya merah segera setelah sinar ruby ditembakkan dari alat jiwa tipe positioningnya. Tanda pisah, sangat melelahkan bagi insinyur jiwa kelas 5 untuk mengoperasikan alat jiwa kelas 6, dan ini masih terjadi meskipun Sising mendekati cincin jiwa ke-6-nya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menambahkan mekanisme pelacakan lagi ke kelas 6 Scarlet Flame Cannon-nya. Namun, ia melakukan trik murah untuk mengatasi ini. Dia menggunakan alat Soul tipe positioning kelas 4 dan menggabungkannya dengan meriam jiwanya, memberikan shell meriamnya kemampuan tertentu untuk melacak targetnya. Selanjutnya, Scarlet Flame Cannon sendiri memiliki kemampuan tertentu untuk mengunci targetnya. Jelas bahwa dia bermaksud untuk menghancurkan segalanya ke Wang Donger tanpa basa-basi lagi, sehingga dia bisa mengakhiri pertarungan di sini dan sekarang. Wang Donger bisa merasakan tekanan besar datang ke arahnya, dan tiba-tiba terhenti dalam penerbangan ke atas. Dia membentangkan sayapnya, dan menatap dengan tenang pada Scarlet Flame Cannon yang menakutkan yang masih mengisi di atasnya. Dia bersinar lebih intens, ke titik di mana sayap Radiant Butterfly Goddess-nya, yang sebagian besar berwarna biru, diselimuti dengan warna emas cemerlang. Pergi ke neraka. Sising meraung dan menembakkan meriam berat di tangannya, dan seberkas api merah-merah yang menakutkan muncul dari Scarlet Flame Cannon. Api membeku di udara untuk sesaat sebelum mereka langsung berubah menjadi bola api besar yang berkerut dan bergelombang dengan pola seperti gelombang sebelum tiba di depan Wang Donger dalam sebuah aibling. Setiap orang di antara hadirin menahan napas. Bola api raksasa telah membengkak ke titik di mana itu hampir setengah lagi sebesar tubuh Wang Donger. Bisakah dia menerima pukulan itu? Apakah dia akan dikonsumsi oleh bola api? Setiap orang memiliki penilaian intuitif tentang kecantikan. Meskipun Sising mewakili kekaisaran bulan matahari, ketampanan, Wang Donger dan ketampanannya memberinya cukup banyak pendukung. Banyak orang tanpa sadar menutup mata mereka, karena mereka tidak tahan melihat pemuda yang tampan binasa begitu saja.
Hanya mereka yang tetap membuka mata menyaksikan sesuatu yang tidak kurang dari keajaiban. Wang Donger tidak punya niat untuk menghindari bola api yang sangat besar. Sebaliknya, dia membuka lengannya, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi kristal air emas transparan pada saat itu. Cincin jiwa kelimanya menyala pada saat bersamaan. Shell meriam Scarlet Flame yang luar biasa sudah tiba. Namun, tubuh Wang Donger langsung ditutupi oleh riak emas, dan dia meledak dengan cahaya yang tampak seperti pantulan dari kristal air yang menyelimuti cangkang meriam di depannya. Momentum depan meriam-meriam melambat, dan Wang Donger benar-benar membuka tangannya begitu saja dan melilitkannya di sekitar peluru meriam besar. Ya, dia memeluknya. Selain itu, shell meriam yang sangat tidak stabil dan reaktif tidak meledak sama sekali. Ini adalah, bahkan Su Tianran tersentak tanpa sadar dari mimbar. Mata Wang Donger telah menjadi benar-benar emas sekarang. Ada sedikit ejekan di matanya ketika dia menatap pria muda di seberangnya. Aku mengembalikannya padamu. Wang Donger mengangkat tangannya ke langit dan menyerahkan peluru meriam ke tangan kanannya. Cangkang meriam bersinar dengan cahaya yang bahkan lebih kuat saat dia mengangkatnya tinggi ke udara, dan api merah-merah dikonversi menjadi api emas yang cemerlang. Pada saat berikutnya, peluru meriam meninggalkan jejak menyala dan menyilaukan saat meluncur kembali ke Sising. Wang Donger bergumam pelan ketika dia melemparkan peluru meriam besar ke udara. Bagaimana kamu bisa menunjukkan kartu trufmu jika aku tidak memberimu cukup waktu? Warna keemasan di tubuhnya surut saat dia melemparkan meriam-meriam besar itu. Sayapnya terbuka di belakangnya, dan dia mengejar peluru meriam ke arah Sising. Sising sepenuhnya terpaku di tempat. 1 juta hasil yang mungkin muncul di benaknya ketika dia menembakkan meriamnya yang berat, dan hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah Wang Donger memiliki Invincible Barrier untuk mempertahankan dirinya dari serangan ini. Namun meski begitu, dia masih punya waktu untuk terus menyerang, dan menggunakan Invincible Barrier juga memakan kekuatan jiwa. Lebih jauh lagi, ini setara dengan dia menghapus salah satu kartu truf lawannya, tetapi tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengharapkan serangan yang telah dibebankan begitu lama untuk kembali ke arahnya. Peluru meriam emas bersiul di udara ke arahnya, dan itu tidak lebih lambat dari sebelumnya. Sising segera pulih saat dia menamparkan dada sambil menggertakkan giginya. Sebuah penghalang emas langsung bangkit dari tubuhnya dan melindungi seluruh tubuhnya. Orang yang melepaskan Invincible Barrier bukan Wang Donger, itu dia. Ledakan. Sebuah ledakan menakutkan bergema di langit. Bunga emas mekar dengan keindahan yang memukau dan berbeda. Sising berada di pusat ledakan ini, dan dia bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya dikonsumsi pada tingkat yang terlalu mengkhawatirkan. Invincible Barrier hanya bisa digunakan sekali, dan itu mulai membuat suara berderak, seolah-olah itu tidak bisa menahan ledakan yang mengerikan. Butuh upaya besar baginya sebelum gempa susulan akhirnya menghilang. Namun, kekuatan jiwanya telah berkurang menjadi kurang dari 50% karena ini, bersama dengan alat jiwa yang telah ia gunakan sebelumnya. Yang membuat Sising semakin ketakutan adalah kenyataan bahwa Wang Donger benar-benar lenyap dari sudut pandangnya. Di atas kamu, bodoh. Xiao Hongchen mengamuk dari sela-sela. Sangat disayangkan Sising tidak bisa mendengarnya sama sekali dari dalam penghalang pelindung tahap kompetisi. Heksagram emas raksasa melayang di atas kepala Sising. Saat matanya melayang-layang dengan ketakutan, seberkas emas besar turun dari langit dan menelan seluruh tubuhnya. Penghalang jiwa pelindung kelas 5 Sising yang ia gunakan untuk melindungi tubuhnya segera dipicu, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya lagi. Wang Donger terjun dari atas langit ketika dia membentangkan sayapnya, dan bola emas dengan cepat mengembun dan terbentuk di depannya. Dentang, penghalang jiwa pelindung Sising tercabik-cabik, dan Invincible Barrier lainnya bangkit dari tubuhnya. Namun, Sising memiliki kurang dari 30% dari kekuatan jiwanya yang tersisa, dan dia bisa melakukan sedikit lebih banyak daripada menyaksikan bola emas cemerlang lainnya menghantam Invincible Barrier keduanya. Suara tajam dan melengking bisa terdengar saat percikan emas yang tak terhitung meletus ke udara. Kekuatan jiwa Sising cepat berkurang, dan matanya penuh keputusasaan sekarang. Wang Donger masih sangat dekat, dan sayapnya terentang penuh saat dia turun dari langit seperti Dewi Cahaya. Dia tahu bahwa dia telah dikalahkan. Aku mengakui kekalahan. Sising berteriak sekeras yang dia bisa. Dia telah belajar tentang identitas Sekte Tang dari Xiao Hongchen jauh sebelum ini, dan tahu kedua belah pihak adalah musuh bebuyutan. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya di sini karena sikap keras kepala yang tidak beralasan. Selain itu,
Masih ada pertempuran kelompok setelah ini, dan ini bukan saatnya baginya untuk memberikan semua yang dia bisa. Dia adalah yang pertama untuk bertarung, jadi yang harus dia lakukan adalah menggunakan botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya, dan dia akan kembali dalam kondisi puncak ketika tiba waktunya untuk pertempuran kelompok. Sising merasa seolah-olah dia telah kehilangan jalan pertarungan ini terlalu tidak meyakinkan, dan karena dia tidak tahu apa-apa tentang keterampilan jiwa kelima Wang Donger yang berbahaya. Dia masih tidak tahu persis apa yang telah dilakukan keterampilan jiwa Wang Donger bahkan sekarang. Mata Wang Donger mengalir dengan ejekan ketika dia mendengar dia mengakui kekalahan. Hakim di bawahnya sudah berteriak padanya untuk berhenti. Wang Donger mengulurkan tangannya untuk memberi tanda bahwa dia tidak menyerang lagi. Dia menarik sayapnya dan perlahan-lahan turun ke tanah. Bola emas yang telah dilepaskannya terus bergesekan dengan Invincible Barrier milik Sising, tapi pancarannya semakin lemah dan semakin lemah. The Butterfly Goddess Slash awalnya memiliki efek, tetapi dia memfokuskannya pada satu titik, memberinya kekuatan penghancur yang luar biasa. Sising menghela nafas lega seolah-olah beban besar terangkat dari dadanya. Invincible Barrier yang dia gunakan adalah tipe terkuat yang mungkin, dan dia melihat ketika serangannya perlahan-lahan semakin lemah ke titik di mana itu tidak bisa lagi menyakitinya. Invincible Barrier-nya sudah cukup untuk bertahan. Wang Donger melayang ke tanah dan berbalik ke arah Hakim. Dia berkata dengan mengejek, "Jangan khawatir, aku tidak akan menyerangnya lagi. Namun, jika saya adalah orang yang tidak beruntung, apakah Anda akan sangat khawatir?" Hakim menatap dingin padanya dan berkata, "Mengapa kamu tidak mencoba dan mencari tahu?" Wang Donger mengangkat jari telunjuknya dan menggoyangkannya padanya. "Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Bisakah Anda menyatakan bahwa saya telah memenangkan pertarungan ini?" "Iya nih." The Tangsek menang dalam pertandingan eliminasi tunggal pertama. Hakim bahkan belum menyelesaikan hukumannya ketika lolongan yang menyakitkan bergema dari langit, dan tubuh jatuh di saat berikutnya. Hakim masih sage jiwa setelah semua, jadi reaksinya sangat cepat. Dia segera menangkap tubuh yang jatuh di udara dengan gerakan cepat. Wajah Sising pucat, dan dia menghembuskan lebih banyak daripada yang dia hirup, sementara energi kehidupannya menyusut pada tingkat yang berbahaya. Kamu membunuhnya." Hakim kembali ke Wang Donger, marah. Ekspresi Wang Donger tampak tidak bersalah seperti sebelumnya. "Mata siapa yang melihat bahwa aku membunuhnya? Saya turun di saat yang sama ketika dia mengaku kalah, dan saya telah berada di sisimu selama ini. Pertandingan pertama telah berakhir, dan penghalang pelindung di sekitar tahap kompetisi secara alami surut dan menghilang." Xiao Hongchen dan Meng Hongchen melompat ke atas panggung pada saat yang hampir bersamaan ketika mereka melaju kencang. Mereka juga terkejut ketika Sising jatuh dari langit karena alasan yang tidak diketahui. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa Butterfly Goddess Slash Wang Donger telah menghilang sebelumnya. Apakah Sising membakar setiap ons kekuatan jiwanya? Namun, mereka bisa langsung tahu ketika mereka datang dekat bahwa keadaan Sising tidak sesederhana dia melelahkan semua kekuatan jiwanya. Hakim menangkapnya sebelum dia menyentuh tanah, dan bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang tersisa, dia hanya akan kelelahan dan letih. Tapi dia tidak bernafas lagi saat ini, dan dia sudah mati seperti dia. Xiao Hongchen meraung dengan marah, "Wang Dong, kamu berani membunuh teman satu timku." Wang Donger memakai ekspresi polos yang sama dan menjawab, "Saya tidak membunuh siapapun. Saya tidak tahu mengapa dia mati." "Apakah kamu buta?" Meng Hongchen ragu-ragu dan berkata, "Saudaraku, mungkinkah Sising memiliki beberapa masalah tersembunyi?" Memang benar Wang Dong tidak melakukan apapun padanya. Bam! Xiao Hongchen berbalik dan menamparkan wajah Meng Hongchen. "Diam, Anda menjadi sangat tidak loyal karena kegilaan Anda. Anda masih mempertahankan lawan Anda bahkan pada saat seperti ini." Nyah! Meng Hongchen merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia menatap mata Xiao Hongchen yang merah. Dia merasa sangat sedih, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Meng Hongchen mengangkat kepalanya dan melirik Wang Donger, sebelum air matanya mengalir, dan dia berbalik dan lari. Xiao Hongchen mengambil tubuh Sising dari Hakim. Dia memelototi Wang Donger dan menggertakkan giginya. "Aku tidak akan berhenti sampai aku menarik nafas terakhirku." Wang Donger tersenyum tipis dan berkata, "Ayo, kalau begitu. Apakah Anda selanjutnya? Atau apakah Anda akan terus membiarkan rekan tim Anda mati?" Xiao Hongchen menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya yang marah perlahan menjadi tenang. Sebaliknya,
dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia turun dari panggung dengan mayat Sising di tangannya. Wang Donger mengeluarkan botol susu seolah-olah dia menunjukkan trik sulap, dan dia berdiri di sana dengan tenang untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya. Wang Donger telah memenangkan pertempuran ini. Dia telah menghilangkan lawannya, ke titik di mana dia tidak bisa memberikan semua yang dia miliki. Dapat dikatakan bahwa dia telah memenangkan pertarungan ini secara mutlak dan sempurna. Keahlian jiwa kelima The Radiant Butterfly Goddess, The Goddess of Light's Possession. Wang Donger bisa mengubah dirinya menjadi bentuk elemen ringan selama 3 detik, dan ini memungkinkannya untuk mengembangkan afinitas untuk setiap elemen lain kecuali elemen kegelapan. Keterampilan jiwa ini memperkuat kekuatan keterampilan jiwanya yang lain hingga 100%, dan ini juga memungkinkannya untuk menyerang balik elemen kegelapan dengan 3 kali kekuatan asli. Wang Donger mengandalkan karakteristik khusus Goddess of Light's Possession untuk mengembangkan afinitas terhadap elemen-elemen lain untuk mengendalikan cangkang besar tipe Scarlet Flame Cannon. Dia kemudian bisa melemparkannya kembali, dan dengan demikian meraih kemenangannya. Kematian Sising jelas ada hubungannya dengan dia. Butterfly Goddess Slash miliknya secara diam-diam diisi dengan kemampuan yang dibawa tulang lengan kanannya yang rusak setan, cahaya emas Devil Breaking, yang meletus hanya pada detik terakhir dan langsung menembus ke dalam hati Sising. Bagaimana dia bisa selamat dari serangan seperti itu? Wang Donger telah membunuh salah satu anggota tim utama Kekaisaran Sun Moon, yang berarti bahwa dia pasti sangat melemahkan kekuatan keseluruhan tim lawan. Ini sangat bermanfaat untuk pertempuran kelompok yang akan datang sesudahnya, dan menuju pertarungan Shrek Academy melawan Kekaisaran Sun Moon setelah hari ini. Bab 292, Pelangi yang menakjubkan menyeberangi 100 meter. Xiao Hongchen tidak mengambil pertarungan kedua karena kata-kata Wang Donger. Orang yang akan bertarung berikutnya adalah pemuda kekar dan berotot, yang tampak seperti kotak persegi ketika dia menginjak panggung. Tubuhnya sangat lebar, tetapi tingginya hanya sekitar 1 meter dan 60 cm. Lengannya yang tebal lebih besar dari paha beberapa orang, dan rambutnya yang pendek dan seperti jarum melengkapi auranya yang pemberani, sementara matanya tampak seperti terbakar oleh api. Kakinya membuat suara plongking di tanah dengan setiap langkah yang dia ambil. Hakim, Wang Donger berbicara tepat pada saat ini. Apa? Jawab Hakim dengan ekspresi marah di wajahnya. Suasana hatinya sangat buruk. Meskipun dia bias dalam kompetisi ini, salah satu anggota tim Sun Moon Empire masih kehilangan nyawanya. Wang Donger melanjutkan, lihatlah lantai, ini sangat rusak. Bagaimana kita bisa melanjutkan kompetisi seperti ini? Tidakkah kamu pikir kita harus memperbaikinya sedikit sebelum yang lainnya? Itu benar, 3 peluru peledak yang telah ditempa ke tanah telah menciptakan kawah besar yang lebarnya lebih dari 15 meter. Fragmen-fragmen logam, batu, dan kerikil berserakan di semua tempat, dan tahap kompetisi tampak sangat menyedihkan. Hakim menatap dingin padanya dan berkata, apakah ini hasil yang Anda harapkan ketika Anda membawa 3 peluru peledak ke tanah? Dasar bajingan kecil yang licik. Namun, Anda akan kecewa. Saya adalah juri untuk babak ini, dan saya memiliki wewenang untuk menentukan apakah tahap kompetisi harus diperbaiki atau tidak. Anda bisa terbang, bukan? Bagaimana lantai akan memengaruhi Anda? Kompetisi akan dilanjutkan. Pemuda pendek dan gempal sudah berjalan, dan dia semakin dekat dan dekat. Wang Donger dapat dengan jelas mendengar bahwa seluruh kerangkanya berderak tanpa henti. Apakah tulangmu akan patah? Apakah Anda ingin kembali dan memeriksanya terlebih dahulu? Wang Donger berkata kepadanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Cukup omong kosong, teriak pemuda pendek gempal itu dengan marah. Kamu membunuh Sising, dan aku akan memaksamu untuk mengikutinya ke dalam kubur. Wang Donger mengerutkan kening dan berkata, siapa namamu? Pemuda kekar memelototinya dan menjawab, namaku Zhou Xinghao. Mata besar Wang Donger, biru yang cantik melebar ketika dia berkata, apakah dia pacarmu atau pacarmu? Kenapa kamu sangat marah? Anda bisa makan apa saja, tetapi Anda tidak bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan. Mata Anda yang mana yang melihat bahwa saya membunuhnya? Dan Anda masih ingin memfitnah saya. Kamu, bajingan. Zhou Xinghao tidak sebaik kata-kata seperti Wang Donger, dan dia melesat maju dan hendak menyerangnya. Wang Donger hanya berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Matanya menatap polos pada Hakim sebagai gantinya. Hakim ingin menjadi bias terhadap tim Kekaisaran Sun Moon, tapi dia tidak bisa membiarkan Zhou Xinghao melanggar aturan dan menyerang lawannya bahkan sebelum pertandingan dimulai.
Hakim buru-buru masuk untuk memblokir Zhou Xinghao, dan dia menatap serius ketika berkata, putaran belum dimulai. Saya akan mendiskualifikasi Anda jika Anda melanggar aturan. Kembali ke tempatmu dan bersiap untuk bertempur. Anda hanya bisa saling menyerang setelah saya mengumumkan bahwa kompetisi telah dimulai. Zhou Xinghao terengah-engah saat dia menatap Wang Donger. Aku akan memecahmu menjadi jutaan keping untuk membalas Sising. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke tempatnya. Wang Donger tersenyum pada Hakim. Dia saat ini berpakaian seperti seorang pria, tetapi ketampanannya masih membuat Hakim terpana sesaat ketika dia mengembalikan pandangannya. Kau seorang hakim yang jujur dan adil. Dia berjalan perlahan setelah komentarnya. Hakim sudah pulih sekarang, dan dia hampir muntah darah. Apa yang dia pikirkan? Memanggil saya hakim yang jujur dan adil. Orang ini, Huo Yuhao memberi acungan jempol kepada Wang Donger dari bawah panggung. Wang Donger membalasnya dengan senyum ketika dia menaruh botol susu di tangannya, dan berbalik untuk menghadap Zhou Xinghao. Mulut Huo Yuhao bergerak saat dia mengucapkan sesuatu padanya. Wang Donger memiringkan kepalanya untuk memberi tanda bahwa dia mengerti. Dengan chemistry yang dimiliki mereka berdua, mereka bahkan bisa berkomunikasi melalui mulut tanpa suara. Hakim tidak seperti sebelumnya, dan dia menunggu kedua belah pihak untuk kembali ke tempat yang seharusnya sebelum mengangkat tangan kanannya ke udara dan mengayunkannya dengan paksa. Zhou Xinghao tidak terbang ke udara seperti Sising sebelumnya. Saat Hakim mengayunkan tangannya ke bawah, dia mengangkat kedua tangan ke udara. Bola cahaya hitam mulai menyala, dan roda logam yang berdiameter lebih dari setengah meter muncul di tangannya, yang ia lempar keras ke depannya. Roda logam jatuh ke tanah dengan plong yang berat, dan mulai berputar dengan kuat. Suara dentang yang memekakkan telinga dapat terdengar, dan roda dengan cepat berubah menjadi alas yang besar dan lebar. Zhou Xinghao melompat ke pangkalan, dan setidaknya 12 titik di tubuhnya bersinar dengan cahaya alat jiwa tipe penyimpanan. Ini adalah benteng alat jiwa, lubang klasik. Namun, markas benteng alat jiwanya jauh lebih besar dari benteng biasa. Namun, pada saat inilah Zhou Xinghao mendapati dirinya dalam keadaan linglung. Benteng alat jiwanya baru saja memasuki fase perakitan kedua, dan itu belum lebih dari 2 detik sejak dia mengeluarkan roda untuk dilemparkan ke tanah, tapi massa bola emas sudah menabraknya. 2 detik yang lalu, Wang Donger membuatnya bergerak tepat ketika Hakim mengayunkan tangannya ke bawah. Dia bahkan tidak melepaskan jiwanya, tetapi seluruh tubuhnya melesat ke langit seperti panah saat dia melesat ke arah posisi Zhou Xinghao. Sinar cahaya yang kuat bersinar ketika dia berlari keluar, dan cahaya putih menyilaukan mendorongnya ke depan saat dia dengan cepat melaju ke sekitar 100 meter per detik. Tahap kompetisi hanya berdiameter 100 meter. Ini juga berarti bahwa hanya 1 detik yang dibutuhkan Wang Donger untuk mencapai lawannya. Wang Donger hanya melepaskan Radiant Butterfly Goddess ketika dia sekitar 10 meter dari Zhou Xinghao. Sayapnya yang mempesona meluas ke kedua sisi, dan dia memanfaatkan kekuatan pendorong yang kuat itu saat dia mengepakkan sayapnya. Hambatan udara memungkinkan dia melambung ke atas, dan seluruh tubuhnya melesat ke langit begitu saja. Dia membuka sayapnya, dan menghadap Zhou Xinghao saat cincin jiwa keduanya menyala, dan cahaya Dewi Kupu-Kupu menghujani Zhou Xinghao seperti hujan meteor. Bukan hanya orang-orang dari Kekaisaran Sun Moon yang tahu bagaimana menggunakan alat jiwa. Wang Donger memiliki insinyur jiwa kelas 6 bersamanya, dan bagaimana mungkin Huo Yuhao tidak membantu wanita yang ia cintai, berpakaian. Ini adalah kekuatan yang bisa dipancarkan oleh pendorong jiwa kelas 6 dalam waktu singkat. Kultivasi dan fisik Wang Donger hanya cukup untuk mempertahankan tekanan dari jiwa pendorong kelas ini. Seluruh proses terjadi terlalu cepat. Penonton hanya bisa melihat kilatan di mata mereka sebelum 2 sayap emas kebiru-biruan membentang tidak jauh dari tempat Zhou Xinghao berada, dan meteor emas yang tampaknya melampaui matahari yang turun dari langit. Benteng alat jiwa Zhou Xinghao masih sedang dibangun, dan tidak beroperasi sama sekali. Dia tidak punya pilihan lain selain membuka penghalang jiwa pelindung kelas 5 sekaligus. Dia juga seorang insinyur jiwa kelas 5, dan dia adalah Raja Roh 5 Cincin juga. Kultivasinya sedikit lebih lemah daripada Sising sebelumnya, tetapi dia berbakat secara tidak wajar, dan dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Zhou Xinghao memiliki penguasaan unik alat benteng jiwa, dan dia bisa mengendalikan alat jiwa yang sangat kuat dan padat untuk mengumpulkan bentengnya sendiri.
Dia memiliki nama panggilan dalam Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, dia dikenal sebagai Heavy Cannon. Zhou Xinghao menggunakan pelindung jiwanya untuk membela diri terhadap serangan Wang Donger. Dia menggertakkan giginya saat dia mendorong alat jiwanya untuk berkumpul secepat yang dia bisa. Namun, Wang Donger tidak melanjutkan serangannya, malah turun dari langit. Dia melipat sayapnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke langit, sebelum mereka berubah menjadi dua bilah seperti guilotin besar yang menebas dari langit. Sayapnya yang bercahaya tampak membuat percikan saat mereka menebas di udara, dan api kemasan yang menyilaukan mulai membakar. Penghalang jiwa pelindung Zhou Xinghao berderak dan bergetar di tengah suara lengkingan dan tajam. Pada saat berikutnya, Zhou Xinghao melihat bola cahaya yang sama yang membuat kehidupan Sising meletus di hadapannya, dan dengan demikian, ia secara tidak sadar melepaskan Invincible Barrier miliknya sendiri. Kekaisaran Sun Moon bahkan tidak mengerti bagaimana Sising binasa sebelum Zhou Xinghao memasuki arena. Dia tidak ingin mengikuti jejak teman baiknya. Bodoh. Wang Donger bergumam dengan senyum di wajahnya, dan gerakan kakinya berubah saat dia melilit di belakangnya. Namun, dia tidak meluncurkan serangan lebih lanjut. Benteng alat jiwa Zhou Xinghao akhirnya selesai di tengah serangkaian suara dentang logam. Pada saat ini, dia tampak seperti landak logam besar, dan lebih dari 150 barel meriam dari berbagai jenis menonjol dari tubuhnya, sementara dia berdiri di atas dasar logam seperti monster logam raksasa, dan ini berada di bawah keadaan yang diam alat jiwa tidak diizinkan. Kalau tidak, meriam jiwa stasioner yang jauh lebih besar akan membuatnya terlihat lebih gagah dan menakutkan. Zhou Xinghao mengertakkan gigi, karena dia tahu bahwa dia telah ditipu. Semua orang di tim mereka memiliki dua Invincible Barriers, tetapi kekuatan jiwa masih diperlukan untuk menggunakan satu. Pengguna masih harus menggunakan sekitar 1% dari kekuatan jiwanya bahkan jika lawan mereka tidak meluncurkan serangan lain, sedangkan komponen paling penting yang ia butuhkan untuk benteng alat jiwanya adalah kekuatan jiwa. Zhou Xinghao mengaktifkan cincin satu demi satu dengan murah hati, dan ia melepaskan semua keterampilan jiwanya yang memperkuat kekuatan jiwanya. Pada saat yang sama, benteng alat jiwa mulai berputar di pangkalannya, dan bergegas untuk melacak Wang Donger. Lusinan sinar jiwa ditembakkan, dan diayunkan seolah-olah mereka bermaksud memotong seluruh dunia menjadi berkeping-keping. Namun, dia masih tidak bisa melihat Wang Donger dimanapun bahkan setelah dia menyelesaikan putaran 360 derajat. Dia menatap langit secara naluriah, tetapi tidak ada apa-apa di langit. Saya suka mengalahkan orang bodoh. Suara Wang Donger terdengar dari belakangnya. Zhou Xinghao tidak bisa melihat, tetapi penonton bisa. Wang Donger berada di belakangnya selama ini. Benteng alat jiwa hanya bisa mencakup sekitar 180 derajat di sekitar pengguna, karena meriam tidak akan dipasang di punggung pengguna, karena tubuh bisa berputar. Wang Donger menangkap kelemahan ini, dan dia mulai menggunakan Ghost Shadow membingungkan track ketika alat jiwa benteng berputar, dan mengikuti rotasi Zhou Xinghao. Dia tidak terlalu terburu-buru untuk meluncurkan serangan lain, namun, Zhou Xinghao memiliki Invincible Barrier dan pelindung jiwa kelas 5 pelindungnya, jadi menyerang lawannya akan sangat tidak efisien pada saat ini. Namun, kedua hambatan ini membutuhkan kekuatan jiwa untuk beroperasi. Keringat dingin mengucur di dahi Zhou Xinghao. Namun, fakta bahwa dia bisa mewakili Kekaisaran Sun Moon dalam turnamen seperti ini berarti dia memiliki beberapa karakteristik yang luar biasa. Tidak ada yang mengerti bagaimana Sising mati dalam pertempuran sebelumnya, dan dia binasa tanpa melepaskan potensi penuhnya. Zhou Xinghao tidak ingin melihat dirinya dalam situasi yang sama. Benteng alat jiwa itu seperti landak logam, dan bola cahaya perak tiba-tiba bangkit dari posisinya di belakang tengkuknya dan langsung meledak di atas kepalanya. Wang Donger bisa dengan jelas melihat gelombang perak berdesir dengan eksplosif. Dia masih tetap dekat dengan penghalang pelindung di belakang benteng, jadi dia segera ditolak oleh kekuatan besar. Ekspresi keheranan melintas di wajahnya yang cantik saat dia membentangkan sayapnya untuk mengimbangi kekuatan dorongan yang sangat besar. Huo Yuhao mengerutkan kening di bawah panggung saat dia bergumam pada dirinya sendiri, bom kejut. Apakah dia tidak takut pada kekuatan yang menghancurkan hatinya sendiri? Bom kejut adalah jenis alat jiwa khusus. Bom kejut dimaksudkan untuk penggunaan ofensif, dan mereka bisa menghasilkan gelombang kejut yang kuat untuk menyerang lawan dalam jarak tertentu. Apa yang dilakukan Zhou Xinghao adalah menggunakan bom kejut untuk menyerang dirinya sendiri dan Wang Donger pada saat yang sama tanpa memihak,
sehingga ia bisa mendorong Wang Donger menjauh darinya. Dia berniat untuk lebih menyakiti Wang Donger, tetapi dia juga melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Tidak, Invincible Barrier-nya belum sepenuhnya lenyap. Huo Yuhao segera pulih setelah keterkejutan sesaat. Zhou Xinghao menggunakan Invincible Barrier miliknya sendiri untuk menahan efek bom kejut, dan meskipun ia harus mengkonsumsi kekuatan jiwa dalam prosesnya, ini lebih baik daripada bom kejut yang berdampak pada tubuhnya sendiri. Selanjutnya, dia akhirnya mengambil kesempatan untuk berputar. Beberapa ratus barel meriam di sekelilingnya berkobar begitu menyilaukan saat Wang Donger muncul di bidang pandangnya. Pada titik ini, dia tidak lagi hanya landak, dia telah berubah menjadi blender logam yang mengerikan. Semua jenis sinar jiwa dan peluru meriam jiwa, peluru peledak, peluru pembakar, sinar kelumpuhan, sinar beku, bom kejut, peluru dekomposisi, bom pecah, dan berbagai serangan menakutkan lainnya meliputi area sekitar 20 meter di sekitar Wang Donger. Badai logam ini yang meletus begitu tiba-tiba tampaknya melambangkan emosi Zhou Xinghao. Ekspresinya tampak buas dan ganas, dan matanya merah karena amarah dan amarah. Matanya selebar-lebarnya, dan dia ingin menyaksikan badai logamnya merobek tubuh Wang Donger berkeping-keping. Mereka begitu dekat, dan pertahanan juga bukan keahlian Wang Donger. Ini semua yang dia miliki, dan akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri jika dia menemukan dirinya terkunci oleh serangan habis-habisan ini. Meng Hongchen menutup mulutnya di bawah panggung kompetisi. Beberapa orang dari Kam Tang Sek berdiri dengan wajah gugup di wajah mereka. Huo Yuhao baru saja menggunakan jantung diam necromancernya, jadi wajahnya masih sedingin sebelumnya. Otaknya masih menghitung dengan kecepatan tinggi. Tepat pada saat lawannya meletus, Wang Donger masih merinding di sekujur tubuhnya meskipun dia sudah siap. Dia hidup sesuai dengan nama Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, dan alat jiwa mereka sangat tangguh. Namun, tepat ketika badai logam itu akan mencabik-cabiknya, dia menghilang ke udara. Ya, dia menghilang tanpa peringatan sama sekali. Dentang, sebuah kekuatan yang kuat muncul di belakang punggungnya, dan aura cahaya yang tajam memaksa masuk ke dalam benteng jiwa dan mengalir ke dalam. Seluruh pangkalan meriam mulai bergetar dengan serangan ini. Bagaimana ini bisa jadi pergeseran instan? Pada saat ini, Zhou Xinghao sedang menghadapi ruang tunggu timnya, menatap Xiao Hongchen dengan tatapan ragu di matanya. Mereka tidak perlu berbicara tentang keterampilan jiwa kelima Wang Donger, yang dia gunakan untuk mengalahkan Sising. Pergeseran instan yang baru saja dia gunakan jelas bukan sesuatu yang dia lepaskan dengan cincin jiwanya. Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan seperti itu? Mata Xiao Hongchen membeku juga. Siapa yang akan berpikir bahwa Wang Donger memiliki kartu truf seperti itu pada saat yang sama pentingnya dengan ini? Sayap kebiruan keemasan Wang Donger yang mempesona menebas ganas benteng alat jiwanya. Zhou Xinghao tidak lagi memiliki Invincible Barrier-nya, dan tidak peduli seberapa keras logam benteng itu tidak bisa dibandingkan dengan serangan Kaisar Jiwa. Dua luka dalam muncul di belakang benteng alat jiwa. Zhou Xinghao berputar histeris, tetapi Wang Donger tetap dekat dengannya dan menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track saat dia mengikuti rotasi. Sayapnya menyerupai dua bilah berat saat mereka menyerang berulang kali. Fragmen logam pecah dan mengalir terus-menerus, dan alat jiwa setelah alat jiwa perkasa cepat rusak. Zhou Xinghao ingin menggunakan Invincible Barrier yang tersisa bersama dengan bom kejut lainnya untuk mencari peluang lain. Namun, penggunaan pergeseran instan Wang Donger untuk memastikan bahwa dia bahkan tidak bisa mengerahkan rasa percaya diri sama sekali. Apa bedanya jika saya melakukan trik yang sama lagi? Dia bisa menggunakan pergeseran instan untuk menghindari semuanya. Zhou Xinghao mengerti bahwa kunci kekalahannya adalah membiarkan Wang Donger mendekatinya. Pergeseran instannya juga memiliki batas jangkauan, dan benteng alat jiwanya tidak cocok untuk lawan seperti dia sama sekali. Cukup, pada saat ini, teriakan nyaring merobek udara, dan lapisan cahaya perak mendorong Wang Donger pergi. Hakim berdiri di depan Zhou Xinghao seperti induk ayam yang berusaha melindungi anak-anaknya. Apa yang kamu lakukan? Seru Wang Donger marah dengan tatapan dingin di matanya. Dia sudah bersiap untuk pukulan pembunuhan. Benteng alat jiwa sudah retak dan pecah, dan Zhou Xinghao hampir binasa di tangannya kapan saja. Hakim menurunkan suaranya dan berkata, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan balik lagi. Saya hakim, dan saya memutuskan bahwa Sekte Tang menang di babak ini.
Saya memiliki wewenang untuk menghentikan kompetisi jika satu pihak tidak lagi mampu melawan balik. Wang Donger secara bertahap tenang. Dia mendengus tanpa perasaan saat dia memegang botol susu dan berjalan kembali ke pusat arena. Aku belum kalah. Pergilah ke neraka. Zhou Xinghuo meraung histeris, dan dia melengkungkan tubuhnya ke belakang dan mengungkapkan 8 mulut meriam perak yang bersinar di dadanya. 8 sinar perak segera ditembakkan ke arah Wang Donger dengan kecepatan kilat di saat berikutnya. Wang Donger membelakanginya, dan dia tidak menyangka Zhou Xinghuo akan melancarkan serangan lagi terhadapnya ketika hakim sudah memutuskan putaran ini sebagai kemenangannya. Selanjutnya, hakim tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Yang benar adalah bahwa ini bukan karena hakim bias terhadap Zhou Xinghuo, dia juga tidak mengharapkan Zhou Xinghuo untuk terus menyerang setelah keputusannya. Namun, dia benar-benar merasakan kegembiraan ketika 8 sinar perak itu terbang ke arah Wang Donger. Hati-hati, suara dingin Huo Yuhao tiba-tiba terdengar di benak Wang Donger. Wang Donger selalu mempercayai kata-kata Huo Yuhao. Selain itu, dia juga bisa mendengar suara histeris Zhou Xinghuo di belakangnya. Dia menerjang maju ke tanah, dan cincin jiwa kelimanya menyala sekali lagi saat cahaya keemasan yang intens segera menutupi seluruh tubuhnya. Pop, pop, pop. Meskipun penghindaran Wang Donger cepat, sinar jiwa bepergian dengan kecepatan sangat tinggi, dan 3 sinar masih memukul punggungnya. Wang Donger mendengus kesakitan saat dia tersandung beberapa langkah ke depan dari kepolisian. Meskipun dia memiliki Goddess of Light's Possession, 3 lubang masih muncul di punggungnya, dan dia merasa seolah-olah ada kekuatan mengerikan yang dengan cepat menyebabkan tubuhnya hancur berantakan. Jika dia tidak menggunakan Goddess of Light's Possession pada waktunya untuk membela diri, sinar akan menembus tubuhnya. Bajingan, beberapa orang dari Sekte Tang melompat ke panggung kompetisi dalam sekejap. Namun, gerakan mereka tidak bisa dibandingkan dengan seberapa cepat seberkas cahaya yang lain. Cahaya itu memiliki warna emas bercahaya, dan diwarnai dengan warna ungu tua. Sinar ini tampak material, seolah-olah bisa menembus bahkan ruang dan waktu. Kubah pelindung tahap kompetisi telah surut saat hakim menyatakan bahwa Wang Donger menang di babak ini, jadi tidak ada yang menghalangi balok ini. Tepat ketika Wang Donger menerjang maju untuk berbaring datar di tanah, cahaya keunguan keemasan yang tampaknya menembus realitas dan keabadian tiba di depan Zhou Xinghuo. Zhou Xinghuo melolong dan melepaskan Invincible Barrier sekali lagi. Dia bersemangat saat ini, sinar perak yang baru saja ia gunakan adalah sinar dekomposisi yang kuat, dan mereka memiliki karakteristik khusus untuk memecah semua jenis materi. Sinar-sinar ini dianggap sebagai salah satu sinar jiwa yang paling merusak. Dia bisa membayangkan tubuh Wang Donger pecah, dan menarik napas terakhirnya dari dekomposisi. Saat dia melihat cahaya keunguan keemasan itu muncul, dia merasa seolah rohnya meninggalkan tubuhnya, dan dia menggunakan Invincible Barrier keduanya yang dia bawa kemana-mana tanpa ragu-ragu. Dia sangat percaya bahwa apapun yang dilepaskan lawannya tidak bisa melakukan apapun padanya dengan Invincible Barrier di sekitarnya, tidak peduli apa itu. Namun, adegan menyeramkan muncul di panggung kompetisi saat cahaya keunguan keemasan menghantam Invincible Barrier milik Zhou Xinghuo. Orang-orang dari Sekte Tang, bersama dengan tim Kekaisaran Sun Moon yang juga bergegas ke atas panggung, dan segala sesuatu yang bergerak tampaknya membeku pada saat itu, seolah-olah waktu itu sendiri sepertinya membeku. Sinar cahaya keemasan turun dari langit di saat berikutnya dan membanting secara brutal ke Invincible Barrier milik Zhou Xinghuo. Sinar emas itu mengabaikan Invincible Barrier-nya sepenuhnya, dan menembusnya tepat saat itu menghantam dan mendarat langsung ke tubuh Zhou Xinghuo. Proyeksi cahaya keemasan yang menyerupai kerangka segera berkedip di atas tubuh Zhou Xinghuo, dan seluruh tubuhnya tampak membeku dan menjadi kendur. Sinar keunguan keemasan mengebor menembusnya, dan Invincible Barrier milik Zhou Xinghuo pecah dalam sekejap. Ledakan, tubuh Zhou Xinghuo masih di dalam benteng alat jiwanya yang rusak dan compang-camping, dan ia menyerupai balon yang meledak ketika seluruh tubuhnya meledak dengan hebat, mulai dari kepalanya. Daging dan darah terbang ke segala arah pada saat itu, dan pelindung jiwanya yang rusak juga hancur berkeping-keping. Zhou Xinghuo berubah menjadi tornado daging dan logam yang berputar di semua tempat. Waktu kembali normal, dan pemandangan yang dilihat semua orang adalah pemandangan yang mengerikan ini. Terengah-engah kagum bergema di seluruh tempat. Wajah Jing Hongchen hitam ketika dia berdiri di mimbar,
dan atmosfer membatu yang dihasilkan dari ledakan yang terjadi di panggung menyebabkan bahkan tim Kekaisaran Sun Moon untuk berhenti saat mereka berlari ke panggung. Bahkan langkah Xiao Hongchen berhenti sejenak. Mata Xiao Hongchen segera menemukan seseorang yang duduk di seberang. Orang itu adalah Huo Yuhao, yang masih duduk di kursi rodanya di ruang tunggu, dan belum naik ke panggung kompetisi. Mata vertikal keunguan keemasan yang tampaknya tidak memiliki kehidupan sama sekali secara bertahap menutup di dahinya. Xiao Hongchen merasa sedikit pusing meskipun mata vertikal ini sedang dalam proses penutupan. 100 meter. Serangan ini diluncurkan dari jarak 100 meter, dan Zhou Xinghao juga memiliki Invincible Barrier untuk melindunginya. Terlepas dari semua itu, serangan ini berhasil menembus Invincible Barrier-nya. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk mencapai sesuatu seperti itu? Tim Sun Moon Empire akan menjadi gila setelah keheranan sementara mereka. Semua jenis alat jiwa dilepaskan satu demi satu pada saat itu ketika cincin jiwa berbinar secara bergantian. Perkelahian kacau akan terjadi. Tim Tang Sekte juga mulai bergerak. Wajah Susanshi gelap dan khusyuk saat dia berdiri di paling depan, melindungi Wang Donger di belakangnya. Dia kaitu berada tepat di sebelahnya, dan dia melepaskan benteng alat jiwa yang sangat besar seperti itu dari ketiadaan sama sekali. 16 mulut meriam Zuge Divine Crossbow Cannon-nya memadatkan cahaya, dan satu peluru meriam besar setelah satu lainnya menonjol keluar dari laras meriam ketika aura yang menakutkan menembus langit. Meriam-meriam ini terasa seolah-olah bisa meledak kapan saja. Xiao Xiao, Jiang Nanan, dan Nana berdiri di samping mereka, dan mereka melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat yang sama. Berhenti, seruan memekakkan telinga terdengar, dan sesosok manusia turun dari langit pada saat berikutnya. Orang ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hijau panjang, dan dia mendarat tepat di sebelah hakim. Orang ini mengangkat tangannya, dan layar lampu hijau naik beberapa ratus meter ke langit. Layar cahaya ini secara paksa memisahkan kedua pihak yang berseberangan, dan bahkan tekanan yang mereka lepaskan pun dipisahkan. Semua orang dari Kam Sekte Tang menjadi galak, dan ini terutama berlaku untuk Heka itu. Dia adalah seorang insinyur jiwa, dan dia secara alami tahu kemampuan apa yang baru saja digunakan oleh lelaki tua itu, yang mungkin merupakan alat jiwa kelas 9, dan bahkan seorang Titlet Douluo akan mengalami kesulitan menerobos penghalang pertahanan tingkat itu. Pria tua itu berbalik dan menjatuhkan hakim dari panggung dengan satu tamparan, dan hakim berlari ke tanah di bawah panggung begitu saja. Berhenti, semuanya, tenangkan dirimu. Nama saya Zheng Zan, dan saya ketua juri turnamen ini. Siapapun yang berani melakukan langkah lain akan segera didiskualifikasi dari turnamen. Petik 2. Sudut mulut Xiao Hongchen bergerak-gerak. Dia secara alami mengenali Zheng Zan. Dia adalah insinyur jiwa kelas 9 yang kuat, tetapi pria ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan kakeknya, dan sebaliknya adalah tokoh penting dari Hall of Consecration Kekaisaran. Pria ini sedekat mungkin dengan kakek Xiao Hongchen dalam hal kultivasi, bahkan jika dia tidak benar-benar memiliki peringkat yang sama, dan dia sangat mahir dengan alat jiwa defensif. Zheng Zan dikenal sebagai raja yang tidak bisa dipecahkan, dan gelarnya adalah Unbreakable. Douluo yang tidak bisa dipecahkan, Zheng Zan. Xiao Hongchen mengangkat tangannya, dan tim Kekaisaran Sun Moon dengan enggan dan enggan menarik alat jiwa masing-masing. Mata mereka tampak seperti meludahkan api. Kam Tang Sekte tidak berbuat banyak, karena Jiang Nanan membantu Wang Donger dan berbisik, "Bagaimana perasaanmu, Donger?" Wang Donger memaksakan senyum dan berkata, "Aku baik-baik saja, hanya sedikit menyakitkan." Akan aneh jika dia tidak merasakan sakit setelah terkena sinar dekomposisi itu, dan 3 bintik hitam bisa terlihat di punggungnya. Jika dia tidak memiliki Goddess of Light's Possession yang sangat melemahkan kekuatan sinar dekomposisi kelas 6 itu, dia mungkin akan terluka parah sekarang. Meski begitu, dia masih mengkonsumsi lebih dari 30% kekuatan jiwanya sebelum dia berhasil menstabilkan luka-lukanya, memastikan tulang, ligamen, dan organ-organnya tidak rusak. Namun, dia adalah kecantikan tingkat atas, dan kerusakan kulit akan membuatnya lebih marah daripada jika tulang dan organnya rusak. "Kami membutuhkan penjelasan, Ketua Hakim Zhang." Sebuah suara dingin terdengar dari belakang orang-orang Tang Sekte. Ji Juechen mendorong kursi roda Huo Yuhao, dan Jing Xian dan Nan Qiuqiu berjaga di samping mereka saat mereka berjalan ke panggung kompetisi. Perusahaan Tang Sekte berpisah untuk membuat jalan, sehingga Huo Yuhao bisa datang jauh-jauh di depan.
Matanya sangat dingin pada titik ini sehingga mereka tampak seperti membeku melalui segalanya. Huo Yuhao menatap diam-diam pada Zheng Zan, yang merupakan titlet Douluo dan juga seorang insinyur jiwa kelas 9, dan auranya tampaknya cocok dengan milik Zheng Zan. Zheng Zan berkata dengan suara yang dalam, "Saya telah melihat semua yang baru saja terjadi. Ini terjadi karena hakim, dan saya akan segera membebaskannya dari tugasnya. Saya pribadi akan mengawasi babak ini sampai akhir. Bukan itu yang aku bicarakan." Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Zheng Zan memfokuskan matanya. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani berbicara dengannya seperti itu. Anehnya, dia tidak marah sama sekali ketika dia merendahkan suaranya dan berkata, "Zhou Xinghao menyerang Wang Dong setelah hasil putaran ini telah diperintah, dan dia membawa kematiannya sendiri pada dirinya sendiri. Namun, ia sudah membayarnya dengan nyawanya. Masalah ini dianggap terselesaikan. Sebagai ketua juri, saya akan memberi Wang Dong 15 menit untuk istirahat sebelum kompetisi berlanjut." Huo Yuhao menatap Zheng Zan dalam-dalam sebelum matanya berbalik ke arah Xiao Hongchen di kejauhan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, tatapannya seperti pisau tajam. Zheng Zan berpikir tentang sinar emas keunguan yang tidak dapat dipahami dan tak terduga yang baru saja muncul, dan bahkan dia merasa sedikit mati rasa dari tatapan tajam Huo Yuhao. "Ayo kembali." Huo Yuhao berbicara dengan jelas, dan dia tidak mendorong masalah ini lebih jauh. Mereka berada di dalam Kekaisaran Sun Moon, dan dia tidak akan mendapatkan penjelasan atau keputusan yang lebih baik bahkan jika kompetisi ini tidak ada di Kekaisaran Sun Moon. Semuanya hanya bisa diselesaikan di atas panggung. Ji Juechen terus mendorong kursi roda Huo Yuhao saat mereka kembali ke ruang tunggu mereka. Huo Yuhao melirik Wang Donger dengan tenang saat dia lewat, dan dia mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Namun, ekspresinya masih sedingin sebelumnya. Wang Donger meliriknya diam-diam. Dia berpikir dalam hati, syukurlah, dia menggunakan kemampuan yang memungkinkannya untuk tetap tenang dan tenang. Kalau tidak, sebaliknya, dia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Di dalam ruang istirahat, mata Wang Qiwer berbinar saat dia diam-diam menatap Huo Yuhao. Matanya tampak bersinar dengan sesuatu, dan tangan kanannya tanpa sadar mencengkeram sandaran kursinya. Hanya dia yang bisa merasakan bahwa sinar yang ditembakkan dari mata takdir Huo Yuhao membawa rasa lelah yang gila, dan bahkan dia merasa sedikit bingung pada saat itu. Dia tidak tahu apakah dia bisa mengambil serangan seperti itu seandainya dia yang menjadi targetnya. Jika Huo Yuhao adalah naga, maka Wang Donger adalah skala kebalikannya. Wang Donger segera mengambil botol susunya untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya ketika dia kembali ke ruang tunggu. Huo Yuhao menggenggam tangannya lebih erat, dan kekuatan Haodong segera mulai beredar melalui bagian terpenting dari tubuh Wang Donger. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Pertempuran berikutnya terserah Anda, kakak senior kedua." Wang Donger membuka matanya dengan paksa. Aku bisa terus berjalan." Huo Yuhao menatap dingin padanya dan berkata, "Diam. Kamu ceroboh di depan lawanmu, dan kamu tidak waspada terhadap musuh yang masih memiliki kemampuan untuk bertarung. Apakah Anda tidak akan mengirim diri Anda sendiri ke kematian Anda sendiri jika Anda pergi lagi? Saya sudah mengatakan ini sebelumnya, hanya ada satu suara di tim ini. Saya pemimpinnya, dan Anda harus mendengarkan perintah saya." Wang Donger cemberut, dan air mata mulai mengalir di matanya. Huo Yuhao tidak pernah berbicara dengannya dengan nada dan sikap seperti itu. Itu sangat menjengkelkan. Heike itu terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, Donger. Biarkan kakak senior kedua Anda menangani ini. Saya akan membuat kepala mereka muncul satu demi satu." Wang Donger mengangguk pelan. Meskipun dia sedikit tidak senang dengan sikap Huo Yuhao, bagaimanapun dia tetap laki-laki, dan ini bukan saatnya baginya untuk membuat ulah. Itu tidak diragukan lagi akan mempengaruhi pengaruh dan perintah yang dimiliki pacarnya sebagai pemimpin tim. 15 menit istirahat segera berakhir, dan Wang Donger tidak melanjutkan pertempuran. Peserta Sun Moon Empire berikutnya yang melangkah ke panggung kompetisi sedikit terkejut. Zheng Zan telah berdiri di pusat panggung sejak saat dia tiba. Dia memandang Heike itu dan berkata, "Jika kamu beralih, itu berarti Wang Dong telah mengakui kekalahan." Ya, Heike itu berjalan ke tengah panggung dan menatap Zheng Zan saat dia mengangguk mengakui. Xiao Hongchen hampir menjadi gila di bawah panggung kompetisi. Orang yang baru saja dia kirimkan dimaksudkan untuk melawan gaya bertarung Wang Donger, tetapi Sekte Tang mengubah orang lain.
Dari sudut pandangnya, Sekte Tang ingin menghemat kekuatan sehingga Wang Donger bisa kembali dalam pertempuran kelompok. Tidak ada seorang pun dari sisinya yang tahu banyak tentang luka Wang Donger, tetapi fakta bahwa dia masih duduk di samping Huo Yuhao berarti luka-lukanya tidak terlalu parah. Licik, itu terlalu licik. Pengaturan Huo Yuhao dimaksudkan untuk memecah ritme dan momentum lawannya, dan itu bukan hanya karena dia kesal tentang kecerobohan Wang Donger sebelum lawannya. Zheng Zan merendahkan suaranya dan berkata, "Laporkan namamu." "Dia Kaitu, Tang Sekte. Xiaoping, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial." Zheng Zan melanjutkan, "Kembalilah ke tempatmu, dan bersiaplah untuk bertarung. Anda berdua harus mendengarkan perintah saya selama kontes, dan saya memiliki wewenang untuk menghukum Anda jika salah satu dari Anda memutuskan untuk terus menyerang setelah saya mengumumkan putusan babak ini. Tidak ada yang berani mengabaikan dan meremehkan ancaman insinyur jiwa kelas 9. He Kaitu dan Xiaoping mengangguk sebelum mereka kembali ke sisi masing-masing. Ini adalah pertandingan ketiga babak penyisihan tunggal. Lebih tepatnya, ini adalah pertandingan keempat, karena Wang Donger menyerah. Skor saat ini adalah 2-1 yang mendukung Tang Sek. Selanjutnya, Tang Sekte telah memastikan masuknya mereka ke dalam pertempuran kelompok karena 2 poin yang telah mereka amankan. He Kaitu berbalik dan menatap ke kejauhan saat dia mencapai ujung panggung kompetisi. Dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya, dan dia mengambil sikap seolah-olah dia akan maju ke depan. Mata Xiaoping setajam dan fokus seperti biasanya di sisi lain. Dia seperti seekor citah yang sedang melilit. Zheng Zan memandang kedua belah pihak saat dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara sebelum dia mengayunkannya ke bawah untuk memberi tanda bahwa pertandingan telah dimulai. Pendorong jiwa Xiaoping di belakang punggungnya bercahaya saat Zheng Zan mengayunkan tangannya ke bawah, dan dia meledak ke arah He Kaitu seperti Wang Donger yang dekat dengan Zhou Xinghao. Ya, dia adalah seorang insinyur jiwa jarak dekat, dan Xiao Hongchen awalnya bermaksud agar dia bertemu langsung dengan Wang Donger. Tombak panjang muncul di tangan Xiaoping saat ia berlari ke depan. Ada 2 titik tajam pada tombaknya, dan mereka mulai bersinar dengan cahaya yang kuat saat dia bergerak maju. 3 cincin jiwa menyala satu demi satu, sangat meningkatkan kekuatan jiwanya. He Kaitu berada dalam posisi berlari, dan dia juga mulai bergerak ketika lawannya melakukannya. Tentu saja, dia tidak akan menggunakan benteng alat jiwanya dan berakhir pada posisi yang kurang menguntungkan seperti yang dilakukan Zhou Xinghao. He Kaitu mengangkat tangan kanannya, dan sebuah meriam jiwa segera muncul di lengan kanannya. Sebuah bola perak ditembakkan dan meledak kurang dari 20 meter, berubah menjadi jaring perak yang menyelimuti Xiaoping terbang ke arahnya. Mata Xiaoping dipenuhi dengan keinginan untuk mengambil darah, tetapi dia masih berhasil mempertahankan ketenangannya di tengah-tengah semua haus darah. Sebuah cahaya putih meletus dari dadanya, dan tubuhnya yang bergerak maju tiba-tiba terhenti ketika gelombang kekuatan jiwa yang berkembang berdesir keluar dari tubuhnya. Dia mendorong dirinya mundur tepat ketika baju besi menutupi seluruh tubuhnya dengan dentang. Gerakan kecil ke depan dan ke belakang ini tidak bisa diabaikan. Xiaoping telah memaksa dirinya mundur ketika dia maju dengan kecepatan kilat, dampak reaktif bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang normal. Namun, kekuatan propulsi terbalik inilah yang memberinya kesempatan untuk menghindari jaring perak raksasa itu untuk menjebaknya pada saat terakhir. Jaring cahaya menutup, dan Xiaoping akan maju sekali lagi ketika ledakan dahsyat dan mengejutkan meletus. Gelombang kejut perak putih meledak dari tempat jaring cahaya itu telah ditutup, dan memaksa Xiaoping untuk berhenti sementara dia bersiap untuk memperbarui tugasnya. Tubuh Xiaoping berhenti dengan terpaksa untuk sesaat. Bab 293, Xiao Hongchen yang lebih menakutkan mata Zheng Zan menyala, dan dia memiringkan kepalanya saat dia bergumam, orang ini dari Tang Sekte memang tidak buruk. Dia menggabungkan jaring pemikat dan bom kejutan. Ini dapat mengontrol, mengusir, dan membawa efek ofensif pada saat bersamaan. Ini memang alat jiwa yang sangat inovatif, dan dimaksudkan untuk memberinya cukup waktu untuk sesuatu. Jika reaksi lawannya terlalu lambat, alat jiwa ini bisa langsung menjatuhkannya. He Kaitu segera bergerak pada saat yang sama ketika dia menembakkan jaring dan bom kejutannya. Dia bergerak dengan cara standar yang biasanya dilakukan para insinyur jiwa, dan dia mengikuti ujung panggung dan dengan cepat bergeser saat dia mengangkat meriam berat di bahunya. Sejumlah besar kerang pecah meledak dan meledak ke arah lawannya, dan dia mengaktifkan alat jiwa terbang di punggungnya pada saat yang sama,
melonjak ke langit saat dia menembakkan kerang yang pecah. Bom kejut itu memukul mundur Xiaoping, dan ia menunjukkan kekuatannya sendiri ketika gelombang bom yang pecah segera menyusul. Pendorong jiwa bersinar di telapak tangan, kaki, paha, dan di belakang punggungnya saat pendorong jiwa dari berbagai ukuran melengkapi alat jiwa tipe terbang di punggungnya dan membawa tubuhnya secara diagonal ke langit. Xiaoping melonjak ke udara dengan kecepatan yang luar biasa, dan berlari menuju Hekaitu saat dia menghindari cangkang yang pecah itu. Dia mengarahkan tombak di tangannya ke depan, dan cahaya putih menyilaukan meletus dari ujung tombak tepat ke arah Hekaitu. Hekaitu telah mengamati lawannya selama ini. Pendorong jiwa di tubuh Xiaoping semuanya tersembunyi di dalam dan melekat pada baju besinya, yang menutupi bagian terpenting tubuhnya. Xiaoping tidak mengenakan baju besi seluruh tubuh, tetapi gaya yang lebih ringan dan lebih fleksibel. Dia menunjukkan betapa menguntungkan kelincahan ini ketika dia melayang di udara, dan semua pendorong jiwa itu memungkinkan dia untuk membuat beberapa gerakan yang tampaknya menentang hukum alam. Dia Kaitu bergeser 3 kaki secara horizontal saat dia masih di udara, dan menghindari sinar cahaya begitu saja. Sayap di belakang punggungnya menurun dan membiarkannya terbang di udara. Hekaitu mematikan senjata di bahunya, dan sebuah meriam berbentuk aneh muncul. Bagian belakang meriam ini berbentuk kerucut, tetapi berbentuk persegi di bagian depan ketika ia meletakkannya di bahunya, dan ada 18 mulut meriam yang terbagi menjadi 3 baris. Cahaya ungu kebiru-biruan yang pekat dan intens mulai bersinar darinya. Pada saat berikutnya, kilat yang menyelimuti seluruh dunia mengalir ke arah Xiaoping. Alat jiwa apa itu? Bahkan Zheng Zan terkejut. Dia telah membenamkan dirinya dalam alat jiwa selama hampir 100 tahun, tetapi bahkan dia tidak bisa mengenali alat jiwa Hekaitu dengan semua pengalaman yang dia miliki. Ini berarti alat jiwa Hekaitu diciptakan sendiri. Setiap sambaran petir yang ditembakkan meriam aneh ini setebal lengan. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa sambaran petir ini meledak setelah mereka dipecat, dan masing-masing coretan terbelah menjadi coretan petir yang bahkan lebih. 18 garis berubah menjadi jaring petir dalam sekejap dan meluncur ke arah lawannya, yang masih menyerang ke arahnya. Jaring ini memiliki area permukaan yang besar, dan tidak mungkin Xiaoping bisa mengelak ini tidak peduli seberapa lincah dan gesitnya dia. Dia Kaitu memiliki ekspresi yang sangat tenang di wajahnya, dan ada beberapa keterus-terangan di antara semua ketenangan yang selalu ada di sana. Namun, tidak ada yang langsung tentang alat jiwa di tangannya. Xiaoping sama-sama heran dengan alat jiwa ini yang belum pernah dia dengar atau lihat sebelumnya. Dia terus mengarahkan tombaknya ke depan, dan baju besinya bersinar di mana-mana sinar demi cahaya terkondensasi untuk membentuk penghalang putih yang melindungi tubuhnya di dalam. Murid Hekaitu mengontrak. Itu adalah penghalang jiwa pelindung kelas 7. Xiaoping hanya memiliki 5 cincin jiwa, dan terbukti bahwa dia tidak cukup kuat untuk menggunakan sesuatu yang sekuat penghalang jiwa pelindung kelas 7. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa alat jiwa ini memiliki karakteristik khusus yang memungkinkannya untuk mengoperasikannya. Alat jiwa ini mungkin memanfaatkan teknologi resonansi dan menggabungkan banyak penghalang jiwa pada saat yang sama, yang memungkinkannya meletus dengan kekuatan hebat seperti itu. Itu adalah satu-satunya cara Xiaoping dapat menghasilkan kemampuan pertahanan yang cocok dengan penghalang jiwa pelindung kelas 7, karena kelas 7 adalah pangkat sage jiwa. Tentu, ini juga karena Xiaoping adalah seorang insinyur jiwa jarak dekat. Jika Xiaoping adalah seorang insinyur jiwa tradisional seperti Hekaitu, dia tidak akan menggunakan penghalang jiwa resonansi ini bahkan jika dia memilikinya, karena itu akan mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa. Memasang sesuatu seperti ini pada dirinya sendiri berarti akan sangat sulit untuk menggunakan alat jiwa lainnya, karena teknologi resonansi harus seiring dengan gelombang kekuatan jiwa di setiap titik di tubuhnya. Tidak ada cara untuk beralih ke alat jiwa lainnya. Xiaoping melepaskan penghalang jiwa kelas 7 dan segera melesat maju seperti panah. Dia tidak berniat untuk menghindari goresan petir itu lagi, langsung menyerang Hekaitu. Penghalang jiwa kelas 7 Xiaoping memiliki kemampuan bertahan yang mengesankan. Penghalang jiwa mengusir setiap kilat, dan Xiaoping tidak melambat sama sekali. Dia akan tiba di hadapan Hekaitu kapan saja. Hekaitu sudah bisa melihat pembunuhan dan ekspresi jahat di mata Xiaoping. Zheng Zan sudah naik ke udara dari tanah, dan dia mempersiapkan dirinya untuk mengakhiri pertempuran ini segera setelah diperlukan. Ledakan. Sebuah ledakan kuat meletus antara Hekaitu dan Xiaoping. Xiaoping masih memiliki penghalang jiwa kelas 7-nya, tetapi seluruh tubuhnya dikirim meluncur di udara seperti peluru.
Penghalang jiwa kelas 7-nya pecah dari tumbukan, dan jika dia tidak melepaskan Invincible Barrier-nya, garis-garis petir yang berderak di langit akan mencabik-cabiknya. Heike itu masih melayang di udara, seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Sebuah laras meriam dengan mulut seukuran mangkuk ditutup secara bertahap di dekat dadanya, masih berkedip-kedip dengan cahaya. Dia itu memindah meriam jiwa di bahunya sekali lagi, dan meriam merah keemasan yang kira-kira setebal lengan dan panjangnya sekitar 3 meter muncul di bahunya. Pandangan meriam itu berayun ke tempatnya di depan matanya, dan dia mengunci Xiaoping di kejauhan. Ada cerutu besar yang menyembul keluar dari sudut mulutnya, melepaskan gumpalan asap hijau. Cerutu dan asap hijau melengkapi penampilannya yang tangguh, dan ia tampak gagah dan menakutkan. Xiao Hongchen melompat dari kursinya di kemah Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon begitu meriam panjang berwarna merah keemasan ini muncul. Meriam penyengat kelas 7. Hei, bagaimana dia bisa memiliki meriam penyengat kelas 7? Meriam Stinger dianggap sebagai meriam jiwa target tunggal yang paling merusak. Lebih tepatnya, meriam penyengat harus dianggap sebagai sinar jiwa, dan itu hanya disebut meriam karena terlalu kuat. Tidak banyak insinyur jiwa menggunakan meriam penyengat karena mereka membutuhkan tujuan manual dan menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Namun, meriam penyengat memiliki jangkauan yang sangat panjang, dan biasanya digunakan untuk menyerang posisi yang dibentengi. Kelemahan terbesar meriam penyengat adalah bahwa ia tidak bisa mengunci sasarannya, dan ia tidak bisa melacak sasarannya. Namun, kekuatannya sangat menakutkan. Xiaoping tidak akan bisa menerima pukulan dari meriam penyengat ini bahkan jika dia mengaktifkan Invincible Barrier. Solusi terbaik melawan meriam penyengat adalah untuk menghindari serangannya, mengeksploitasi kelemahan yang tidak dapat mengunci target. Tapi Xiaoping melesat di udara setelah Heike itu membuangnya dengan metode yang tidak diketahui, menghantam penghalang pelindung tingkat kompetisi dan bangkit kembali. Invincible Barrier Xiaoping bisa melindunginya, tetapi tidak bisa membantunya menyerap dampaknya. Bisakah dia bereaksi pada waktunya untuk menghindari serangan meriam penyengat? Tidak ada yang tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Karena itu, Zheng Zan menjadi ragu-ragu. Dia tahu bahwa menghentikan Heike itu pada saat ini akan berarti bahwa dia menyatakan Heike itu menang. Namun, Xiaoping akan memiliki kesempatan lain untuk kembali dalam permainan jika dia menghindari serangan ini. Zheng Zan tidak lagi percaya bahwa Xiaoping memiliki kekuatan pertempuran untuk mengalahkan Heike itu, yang sudah menunjukkan kecakapan insinyur jiwa kelas 7. Namun, tim Sun Moon Empire sudah turun 2-1, bagaimana dia bisa membiarkan mereka kehilangan poin lain begitu saja? Dia itu secara alami tidak peduli apa yang dipikirkan hakim. Dia membidik, dan dia menembak, itu sesederhana itu baginya. Lebih dari separuh cerutu di mulut Heike itu menghilang ketika dia menembakkan meriamnya, ketika asap dan abu mengepul ke segala arah. Sinar keemasan merah setebal jari memotong udara lurus ke arah Xiaoping. Tekanan yang sangat besar ini membawa bahaya bagi Xiaoping. Meskipun dia masih pusing dan gegar otak akibat tabrakan, bulu rontok mulai menjalar ke seluruh tubuhnya, dan rambutnya berdiri di tepi tekanan yang tiba-tiba memungkinkannya pulih dalam sekejap mata. Xiaoping tidak punya waktu untuk melihat ke atas untuk melihat apa yang terjadi, dan dia juga tidak punya waktu untuk membuat penilaian yang akurat. Dia segera mengaktifkan pendorong jiwanya dan mencoba untuk terbang secara diagonal dalam upaya untuk menghindari serangan ini. Namun, dia merasakan rasa baal yang intens di tubuh ini saat ini. Xiaoping melihat ke bawah tanpa sadar, dan melihat jarum kecil menonjol dari dadanya, jarum yang bersinar dengan cahaya ungu kebiruan. Mati rasa yang luar biasa datang dari jarum ini. Itu, apakah dia menempelkan itu padaku sebelum aku membuka Invincible Barrier-ku ketika penghalang jiwaku kelas 7 hancur? Tapi itu harus dianggap alat jiwa stasioner meskipun itu jarum. Ini adalah pemikiran terakhir Xiaoping sebelum dia menyaksikan sinar merah keemasan menelan jarum ramping itu. Jarum kecil itu hancur, dan dia sendiri bisa dengan jelas merasakan bahwa dia telah kehilangan sesuatu juga. Sebuah lubang yang tidak lebih besar dari ibu jari muncul di Invincible Barrier Xiaoping dan hatinya pada saat yang bersamaan. Matanya menjadi kendur dan dipenuhi dengan keraguan. Tidak dalam mimpi terliarnya dia berharap mati dengan cara ini. Secercah cahaya dingin berkedip di mata Heike itu, tapi dia dengan cepat kembali ke penampilannya yang sederhana dan jujur saat dia menarik meriam di tangannya dan perlahan-lahan turun dari langit. Zheng Zan menangkap Xiaoping secepat yang dia bisa ketika yang kedua jatuh dari langit. Namun,
Zheng Zan dengan cepat menemukan bahwa Xiaoping tidak bisa diselamatkan, hatinya telah tertembak lurus. Bagaimana orang bisa menyelamatkannya? Dia, mata Xiaoping penuh putus asa. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan, dan dia mengeluarkan banyak darah sebelum akhirnya dia masuk ke dalam kekosongan. 2 kematian akibat pertempuran dari 3 pertempuran. Penonton meledak menjadi kehebohan ketika Zheng Zan mengumumkan kematian Xiaoping. Mereka berada di dalam Sun Moon Empire, dan tidak di dalam Star Luo Empire seperti musim lalu. Tim Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul mewakili Kekaisaran Sun Moon dalam kompetisi ini, dan 3 orang tewas, satu demi satu, di babak ini. Bagaimana mungkin warga tidak marah? Mata Huo Yuhao menunjukkan ekspresi terkejut yang samar meskipun ekspresinya yang sedingin es di bawah panggung, dan dia melirik He Keitu di atas panggung. He Keitu berbalik pada saat ini, dan dia mengangguk dengan tenang pada Huo Yuhao sebelum dia mengeluarkan cerutu di mulutnya dan memberinya senyum yang sepertinya mengandung makna yang jauh lebih dalam. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi mengenang adegan ketika He Keitu telah menceritakan rahasia padanya saat itu. Kakak senior kedua, dia. Ekspresi Zheng Zan sedikit hitam. Dia adalah seorang insinyur jiwa kelas 9, tetapi dia gagal mencegah kematian lagi dalam pertandingan yang dia secara pribadi wasit, jadi tidak mungkin dia tidak merasa buruk sekarang. Namun, dia dihadapkan dengan pilihan yang sulit sekarang, dan hasilnya membuktikan bahwa dia salah. Xiao Hongchen melompat ke panggung kompetisi dengan ekspresi gelap di wajahnya. Aku siap untuk ronde berikutnya. Di sisi lain, Huo Yuhao juga berbicara dari ruang tunggu Sekte Tang. The Sekte Tang akan meninggalkan putaran eliminasi tunggal yang tersisa. Kami memilih untuk memasuki pertarungan kelompok secara langsung. He Keitu dan Xiao Hongchen keduanya terkejut sejenak, dan ekspresi Xiao Hongchen semakin suram dari sebelumnya. He Keitu mengerutkan kening sesaat sebelum dia mengambil botol susu dan melompat dari panggung kompetisi untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar mendukung keputusan Huo Yuhao. Sekte Tang sudah memenangkan 3 pertandingan. Ada 7 pertandingan babak penyisihan tunggal, dan Sun Moon Empire tidak mungkin bisa menyalip Tang Sek dengan lebih dari 5 poin bahkan jika mereka memenangkan pertandingan yang tersisa. Hasil akhir harus ditentukan melalui pertempuran kelompok. Namun, Kekaisaran Sun Moon sudah kehilangan 2 dalam pertempuran, dan Huo Yuhao telah membunuh yang lain. 3 dari 7 yang asli sudah mati. Pengganti tidak diizinkan dalam putaran 7 orang ini, dan ini berarti bahwa Kekaisaran Sun Moon akan sangat dirugikan dalam pertempuran kelompok berikutnya. Sekte Tang memiliki keunggulan absolut jika mereka memilih untuk langsung memasuki pertempuran kelompok, karena mereka 7 lawan 4. Zheng Zan menatap dalam-dalam ke mata Huo Yuhao sebelum dia merendahkan suaranya dan menyatakan, putaran eliminasi tunggal telah berakhir. Kedua belah pihak dapat mengambil waktu untuk beristirahat, dan kami akan memulai pertempuran kelompok setelah istirahat. Sekte Tang telah mengumpulkan 3 poin, dan Kekaisaran Sun Moon memiliki 7 poin. Di mimbar, wajah Su Tianran menjadi lebih gelap, dan alis Jing Hongchen juga bersatu. Kecakapan Tang Sekte jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. 2 partisipan pertama sama-sama beranggotakan 6 kaisar jiwa, dan He Keitu baru saja memperlihatkan kekuatan insinyur jiwa kelas 7. Itu benar untuk mengatakan bahwa 3 anggota dari Kekaisaran Sun Moon benar-benar ditekan oleh lawan mereka, daripada mereka tidak berhasil melepaskan kemampuan penuh mereka. Hal yang paling mengkhawatirkan dan mengejutkan Jing Hongchen adalah seberapa kuat letusan Huo Yuhao. Jing Hongchen adalah Douluo berjudul, dan bahkan dia merasa sedikit pusing dan kehilangan momen cahaya keunguan keemasan muncul. Dia mendapati dirinya tidak dapat mengunci dan menentukan serangan aneh yang dilepaskan Huo Yuhao. Kekuatan macam apa itu? Bahkan Invincible Barrier tidak bisa menghentikannya. Selanjutnya, Sekte Tang berada di kanan selama insiden itu. Pertempuran kelompok akan segera dimulai. Meskipun anggota tim cadangan Kekaisaran Sun Moon tidak jauh lebih lemah dari anggota tim utama mereka, ada keretakan. Selanjutnya, cucunya dan cucunya juga menjadi bagian dari turnamen ini. Sama sekali tidak mungkin bagi Jing Hongchen untuk tidak khawatir atau cemas. Su Tianran bertanya dengan jelas, bisakah mereka memenangkan pertarungan kelompok? Dia banyak menekankan pada turnamen tahun ini. Jing Hongchen menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya memiliki keyakinan pada anak-anak itu. Namun, saya mohon Anda memberi saya izin untuk menjaga orang-orang itu dari Sekte Tang di sini selamanya setelah turnamen.
Mereka akan tumbuh menjadi masalah nyata di masa depan jika mereka memiliki kehebatan seperti itu di usia yang sangat muda. Su Tianran meliriknya dan berkata, entah Anda membuat mereka tunduk, atau Anda membuat mereka menghilang. Juzi masih duduk di samping Su Tianran, dan matanya sedikit bergeser menanggapi. He Kai itu duduk di samping Huo Yuhao, tetapi ekspresinya tidak berbeda dari sebelumnya. Huo Yuhao menatapnya dan berbisik, apakah kamu baik-baik saja, kakak senior kedua? He Kai itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Hehe, aku baik-baik saja. Dia mengangkat kepalanya ketika dia berbicara, dan dia menatap mimbar di kejauhan dengan pandangan tenang di matanya, di sana di kursi yang tinggi di atas semua orang. Arena dan penonton telah tenang, dan beberapa master jiwa tipe bumi bergegas ketika mereka mencoba untuk memperbaiki tahap kompetisi. Pertempuran kelompok akan segera dimulai, dan meskipun tahap kompetisi berdiameter 100 meter dan tidak terlihat kecil sama sekali, itu tidak bisa dianggap luas jika menampung 14 orang sekaligus. Yang paling tidak bisa dilakukan oleh panitia adalah memperbaiki permukaan panggung. Donger, kamu akan tetap di sisiku nanti, dan kamu bertanggung jawab untuk melindungiku, kata Huo Yuhao dengan jelas. Wang Donger tertegun sejenak, matanya berputar ke arah yang lain, tapi akhirnya dia menundukkan kepalanya. Dia memaksa dirinya untuk tidak menolak Huo Yuhao dan bertanya apakah itu tidak adil bagi yang lain. Huo Yuhao memandang rekan senegaranya yang lain. Tolong ikuti bimbingan saya dari deteksi spiritual saya selama pertempuran kelompok setelah ini. Kami harus memenangkan ronde ini, dan kami tidak mampu mempertahankan kerugian atau cedera sama sekali. Semua orang mengangguk setuju. Huo Yuhao memejamkan matanya sekali lagi, tetapi tangan kanannya masih memegang tangan kiri Wang Donger. Semua orang memejamkan mata satu demi satu, dan mereka mengambil kesempatan ini untuk mempersiapkan diri secara mental sehingga mereka dapat mempertahankan kondisi puncak mereka dan pergi berperang dalam kondisi terbaik mereka. Babak berikutnya adalah pertarungan hidup dan mati bagi mereka, dan satu kesalahan langka bisa menyebabkan cedera, dan bahkan mungkin kematian. Untungnya, insinyur jiwa yang kuat itu telah mengambil alih sebagai hakim, jadi babak ini akan jauh lebih aman daripada yang lainnya. Ada banyak keributan di sekitar arena. Warga dan keluarga bangsawan sama-sama mendiskusikan hal-hal di antara mereka sendiri. Mereka yang lebih akrab dengan aturan kompetisi awalnya berharap bahwa turnamen akan sedikit lebih tenang setelah fase eliminasi awal berakhir dan turnamen berkembang menjadi round robin. Bagaimanapun, tahap round robin tidak secara langsung menentukan pemenang akhir dan pecundang. Akumulasi poin terkait dengan apakah tim akan maju ke babak berikutnya, tetapi satu kekalahan tidak berarti bahwa tim akan tersingkir segera. Siapa yang mengira bahwa babak round robin yang tidak mereka duga terlalu intens begitu epik, dan ini hanya babak pertama. Tidak ada yang pernah mendengar tentang Tang Sekte sebelumnya, dan mereka melawan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy negara mereka sendiri. The Sekte Tang akhirnya membunuh 3 dari mereka sendiri berturut-turut. Apa yang sebenarnya terjadi? Hati para penonton ada bersama tim Sun Moon Empire, tetapi serangan memalukan terhadap Wang Donger sebelumnya membuat penonton bersorak lebih tenang daripada sebelumnya. Itu pukulan yang sangat rendah, dan terlalu memalukan. Itu juga alasan mengapa sebagian besar penonton tidak merasa buruk atau kasihan Zhou Xinghao setelah kepalanya meledak dari serangan hebat Huo Yuhao. Tidak ada yang berharap bahwa Sekte Tang akan memiliki kemenangan besar seperti itu. Mereka yang suka berjudi tidak bisa tidak merasa beruntung bahwa negara mereka melarang judi. Kalau tidak, mereka mungkin akan kehilangan semua yang mereka miliki di babak ini. Itu benar, jika Tang Sekte akhirnya mengalahkan tim Sun Moon Empire, itu akan menjadi kesal terbesar sejak awal turnamen ini. Semua orang tidak bisa membantu tetapi merasakan seutas harapan untuk pertarungan kelompok yang akan dimulai. Mereka secara alami berharap bahwa Kekaisaran Sun Moon akan muncul sebagai pemenang, tetapi 3 kekalahan berturut-turut sebelum ini mengguncang kepercayaan diri dan keyakinan mereka. 2 peserta pertama Sekte Tang sebenarnya adalah 2 kaisar jiwa berdering 6. Bagi sebagian besar warga, kaisar jiwa sudah dianggap orang yang tidak dapat disangkal dan sangat terhormat yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Lantai panggung kompetisi dengan cepat diperbaiki. Tidak ada waktu untuk menginstal ulang papan logam, tetapi setidaknya itu tidak mempengaruhi turnamen. Langkah di atas panggung, semua orang. Zheng Zan mengumumkan dengan suara yang dalam. Wang Donger adalah yang pertama berdiri,
berjalan di belakang Huo Yuhao saat dia perlahan mendorong kursi rodanya ke depan. Yang lain tidak menyusul mereka dan mengikuti di belakang, lebih dari cukup untuk membuktikan status Huo Yuhao sebagai pemimpin tim. Di sisi lain, 4 anggota Sun Moon Empire yang tersisa bangkit berdiri dan melompat ke atas panggung satu demi satu. Xiao Hongchen masih mengenakan tatapan hikmat dan berbahaya itu, dan dia berjalan di depan semua orang saat dia memelototi Huo Yuhao di kejauhan. Tinju Xiao Hongchen mengepal erat, seolah dia akan menelannya. Putaran ini adalah 7 lawan 4, dan mereka yang benar-benar akrab dengan anggota tim Tang Sekte mengerti bahwa Sekte Tang praktis memiliki keunggulan absolut atas lawan-lawan mereka. Kecuali beberapa keadaan khusus muncul, hampir tidak mungkin bagi Kekaisaran Sun Moon untuk membalikkan keadaan. Ini juga manfaat membunuh lawan dalam pertandingan eliminasi tunggal, karena tidak sulit untuk melihat berapa banyak tekanan yang tim harus pertahankan dengan 3 orang lebih sedikit. Sesuatu yang benar-benar tak terduga terjadi tepat pada saat itu. Xiao Hongchen tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, "Hakim, kami mengakui kekalahan untuk pertempuran kelompok." Zheng Zan tertegun sejenak, dan dia bertanya lagi untuk memastikan. "Apakah Anda mengatakan bahwa Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul mengakui kekalahan dalam pertempuran kelompok, yang juga berarti bahwa kalian telah kehilangan seluruh putaran ini?" "Ya," Xiao Hongchen menggertakkan giginya saat dia mengangguk berat. Mata Huo Yuhao berbinar saat dia duduk di kursi rodanya. Matanya terpejam saat menatap balik ke arah Xiao Hongchen, dan tangan kanannya tanpa sadar mencengkeram sandaran tangan kursi rodanya dengan erat. Zheng Zan berhenti sejenak saat dia menatap mata Xiao Hongchen. Dia menurunkan suaranya dan berkata, "Baiklah, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon telah mengakui kekalahan dalam pertempuran kelompok. Sekte Tang menang di babak ini." Zheng Zan adalah titlet Douluo berdering 9, dan suaranya merambat ke setiap sudut arena sehingga setiap orang yang hadir bisa mendengar. Ada keributan segera. Kembali ke mimbar, Su Tianran juga terkejut. Jing Hongchen berpikir bahwa Su Tianran akan meledak marah, tetapi wajah Su Tianran tersenyum. Dia tahu kapan harus membungkuk dan kapan memberi atau menerima. "Tidak buruk, Hal Master Hongchen. Cucu Anda telah membaik banyak selama bertahun-tahun, dan dia tidak begitu keras kepala dan semua tentang tinju lagi." Jing Hongchen menunduk dan memaksakan tawa. "Dia mempermalukan kekaisaran, Yang Mulia. Silakan menghukumnya." Su Tianran tersenyum dan berkata, "Tahap round robin baru saja dimulai, dan babak ini masih jauh dari selesai. Hasil akhirnya belum terungkap, jadi tidak ada yang bisa mengatakan apakah dia mempermalukan kita atau tidak. Selain itu, saya yakin dia akan belajar dari pelajaran ini, dan dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di putaran berikutnya." Namun, Sekte Tang cukup menarik, dan mereka tampaknya cukup kuat. Imperial Tutor, apa kemampuan yang digunakan Huo Yuhao sebelum ini? Tutor Kekaisaran duduk di sisinya yang lain, dan dia dibalut dari kepala sampai kaki hitam. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Saya percaya itu adalah serangan tipe spiritual. Jiwa bela dirinya adalah sepasang mata, tetapi mata ketiga itu seharusnya muncul dari beberapa mutasi, dan kemungkinan mirip dengan kebangkitan jiwa bela diri kedua sekte tubuh. Ini memungkinkannya mengembangkan kekuatan spiritual yang hebat. Keterampilan jiwa itu sangat kuat, dan aku takut tidak ada seorang pun di peringkat yang sama dengan dia yang bisa menahan serangan itu. Dibutuhkan alat jiwa khusus atau keterampilan jiwa yang dirancang khusus untuk melawan keterampilan jiwa itu jika seseorang ingin menanganinya, dan saya percaya Hal Master cukup mahir dalam hal-hal seperti itu. Saya percaya bahwa cucu Hal Master memilih untuk mundur sementara karena dia belum menemukan cara untuk menangani keterampilan itu, dan dia ingin melestarikan kekuatan bertarung timnya sehingga mereka dapat terus maju di putaran berikutnya. Akan selalu ada kesempatan lain untuk membalas dendam." Jing Hongchen mengangguk. Ekspresinya tampak jauh lebih baik dari sebelumnya dengan penegasan tutor kekaisaran. Rostrumnya tenang dan sejuk, tetapi itu tidak berarti para penonton memiliki ketenangan yang sama. Mundur tanpa pertempuran adalah tindakan pengecut di mata mereka, dan tim yang mewakili martabat kekaisaran benar-benar mengakui kekalahan, begitu saja. Teriakan dan kutukan bergema di seluruh arena, dan beberapa warga impulsif akan bergegas maju jika tidak ada tentara yang berjaga di sekitar. Xiao Hongchen melemparkan pandangan dingin ke arah Huo Yuhao setelah mengakui kekalahan, sebelum melompat turun dari panggung kompetisi bersama dengan saudara perempuannya dan 2 temannya yang tersisa. Tidak ada lagi yang dikatakan. Mata Huo Yuhao terpejam. Kekaisaran Sun Moon akan jauh lebih sulit untuk ditangani sekarang.
Su Sanxi mengerutkan kening dan berkata, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk melumpuhkan mereka untuk selamanya. Saya tidak berharap mereka begitu ketakutan. Petik 2. Jiang Nanan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berpikir mereka takut. Lihatlah mata Xiao Hongchen, apakah Anda melihat setetes ketakutan? Kami pasti tidak akan dapat muncul tanpa cedera bahkan jika kami bertemu mereka secara langsung dan mengalahkan mereka dalam pertempuran kelompok. Kami sudah membaik sejak 5 tahun lalu, tapi saya yakin lawan kami juga sudah membaik. Jangan lupa bahwa kedua bersaudara itu sudah menjadi Raja Roh 5 tahun yang lalu. Xiao Xiao menimpali, tim cadangan Kekaisaran Sun Moon tidak bisa selemah itu. Meskipun kami telah memenangkan babak ini, kami belum melakukan banyak hal untuk melemahkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Ayo pergi, kata Huo Yuhao. Semua orang turun dari panggung kompetisi, dan ekspresi mereka segera menjadi jauh lebih santai dari sebelumnya. Tidak peduli apa, mereka masih berhasil mengalahkan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy di depan kerumunan Sun Moon Empire. Mereka percaya bahwa nama Tang Sekte akan beresonansi melalui setiap rumah tangga dalam Kekaisaran Sun Moon. Tentu saja, tim lain juga akan mulai lebih menekankan pada mereka. Huo Yuhao, sebuah suara terdengar di belakang mereka tepat ketika mereka akan kembali ke Brilliant Delight Hotel, dan seseorang memblokir jalan mereka. Huo Yuhao tertegun sejenak ketika dia melihat orang ini. Apakah Anda membutuhkan sesuatu, Qiwer? Wang Qiwer, pemimpin tim Akademi Shrek, adalah orang yang telah menghentikan mereka. Wang Qiwer menurunkan suaranya dan berkata, Akademi Shrek tidak membutuhkan bantuanmu. Kami akan mengalahkan mereka semua sama saja. Tentu saja, dia tahu mengapa Tang Sekte memutuskan untuk pergi habis-habisan di babak ini. Suaranya terdengar keras dan dingin, tetapi matanya dipenuhi dengan kemauan keras. Huo Yuhao masih di bawah mantranya sendiri, dan dengan demikian ekspresinya hanya bisa dingin ketika dia berkata dengan jelas, kami tidak bermaksud membantu kalian, dan kami hanya membantu diri kita sendiri. Kami telah memenangkan babak pertama, dan semoga sukses untuk kalian. Wang Qiwer mendengus dingin ketika dia berbalik dan pergi. Tidak ada yang melihatnya, tetapi dia menggigit bibirnya yang merah padam ketika dia berbalik, dan matanya sedikit kosong dan kosong. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benaknya. Apakah dia melakukan semua itu untukku? Tahap round robin berlanjut, tetapi Sekte Tang dan tim Kekaisaran Sun Moon keduanya memutuskan untuk segera pergi. Semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat begitu mereka kembali di hotel. Huo Yuhao mengikuti Wang Donger kembali ke kamar mereka. Huo Yuhao tiba-tiba berkata, buka pakaianmu. Wang Donger tertegun sejenak, tetapi dia cepat pulih dan mengerti bahwa dia ingin melihat lukanya. Tapi dia masih cemberut dan berkata, Yuhao, kamu tidak diperbolehkan menggunakan mantra sedingin es itu lagi. Aku tidak menyukaimu seperti ini. Sudut mulut Huo Yuhao berkedut. Apakah kamu pikir aku akan memiliki kemampuan untuk mengarahkan pertarungan bersamamu jika aku tidak menggunakan kemampuan ini? Saya tidak mengatakannya sebelum ini, tetapi kenyataannya adalah bahwa kita mungkin tidak memenangkan pertempuran kelompok hari ini. Jika saya tidak salah, kemampuan Xiao Hongchen telah menembus ke tingkat lain. Saya mempelajari peredaran darahnya dan kekuatan jiwanya undulasi dekat sebelum ini, dan saya percaya bahwa penilaian saya benar. Wang Donger tercengang. Apakah kamu mengatakan bahwa dia sudah, bagaimana mungkin? Dia baru berusia 20 tahun. Petik 2. Huo Yuhao menjawab, jangan lupa bahwa Hall Virtues Virtue terlalu kaya, dan mereka tidak kekurangan sumber daya apapun. Bukan tidak mungkin menggunakan ramuan dan obat-obatan eksotis untuk mengusir sage jiwa pada usia 20. Selain itu, efek yang dimiliki kemampuannya terhadap alat jiwa sangat sulit untuk dihadapi. Saya sangat khawatir tentang bagaimana tim Shrek Academy akan melawan mereka. Mereka tidak akan pernah menyerah dalam pertempuran melawan Kekaisaran Sun Moon dengan penampilan kita hari ini, dan dengan kemuliaan Akademi Shrek yang dipertaruhkan. Mereka pasti akan memilih untuk bertarung sampai akhir, tetapi itu bukan sesuatu yang ingin saya lihat. Wang Donger berpikir sejenak dan berkata, kami sudah melakukan apa yang kami bisa. Jangan terlalu banyak berpikir. Huo Yuhao memiringkan kepalanya dan berkata, ini akan sangat sulit bagi Shrek Academy untuk mengalahkan tim Kekaisaran Sun Moon dengan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen sekitar. Kenapa kamu belum melepas bajumu? Wang Donger memerah. Kamu menatapku seperti itu, bagaimana aku bisa melepas mereka?
Mata Huo Yuhao sedingin biasanya. Wang Donger merasa seolah sedang diawasi dan diinterogasi oleh sepasang mata itu, dan rasanya tidak enak sama sekali. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, "Aku akan berbalik, kalau begitu. Berbaringlah di tempat tidur setelah Anda melepas pakaian Anda, dan saya akan membantu Anda memeriksa tubuh Anda." Sudut mulut Wang Donger berkedut. "Kata-katamu terdengar sangat aneh. Anda tidak diperbolehkan menyentuh tempat-tempat yang tidak seharusnya." "Ahem, apakah aku orang seperti itu?" Huo Yuhao menjawab dengan tenang. Wang Donger mendengus dan membalas, "Ya, kamu." Butuh 5 menit, ketika Wang Donger mengambil waktu dan dengan enggan melepas pakaiannya sebelum dia menelungkup di tempat tidur, dan Huo Yuhao mulai memeriksa luka-luka di punggungnya. Efek pertahanan Goddess of Light's Possession sangat luar biasa. Meskipun sinar dekomposisi tidak memiliki unsurnya sendiri, Possession menahan beban serangan, dan Wang Donger hanya mengalami lecet dan goresan permukaan. Dia juga menggunakan elemen cahaya yang kuat, dan ini terus-menerus memelihara tubuhnya dan membantunya pulih. Huo Yuhao masih tidak yakin terlepas dari semua itu. Dia diam-diam menusuk lubang di jarinya sendiri saat dia memeriksa luka-lukanya, dan dia memeras darah ke luka-lukanya. Emas kehidupan yang telah dia telan mengandung energi kehidupan yang sangat besar, dan meskipun hanya sedikit yang tersisa karena dia terus mengasimilasi itu, dia masih memiliki energi kehidupan yang cukup. Pemulihan Wang Donger secara alami dipercepat karena darahnya. "Yuhao, kompetisi rekayasa jiwa elit kota Radiant akan terjadi besok malam, kan? Beruntung bagi kami, ini pada hari yang berbeda dari turnamen kami sendiri." Wang Donger sedikit panik dan cemas. Meskipun hubungannya dengan Huo Yuhao sudah diselesaikan, ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan tubuh telanjangnya di hadapannya. Huo Yuhao hanya melihat ke belakang, tapi dia masih gadis muda, dan itu sangat memalukan. Dia mencoba yang terbaik untuk berbicara tentang hal-hal lain sehingga dia dapat mengalihkan perhatiannya. Mata Huo Yuhao sudah kendur pada saat ini. Dia merasakan sakit hati yang hebat melihat 3 luka di punggung Wang Donger, tetapi meskipun begitu, kulitnya yang halus dan halus, lekuk tubuh yang lembut, pinggangnya yang tipis dan ramping, dan bokongnya yang gagah begitu memikat dan indah. Dia merasa seolah-olah tubuhnya mengundang dia untuk melakukan kesalahan. Tidak ada mantra yang bisa membuat Huo Yuhao tetap tenang di saat seperti ini. Dia menarik napas dalam dan kuat lagi dan lagi sehingga dia bisa mempertahankan ketenangannya. Butuh banyak usaha sebelum jari-jarinya yang gemetar berhasil mengoleskan sebagian darahnya ke ketiga luka Wang Donger. "Apa yang kamu lakukan, Yuhao? Mengapa luka saya terasa sangat gatal?" Wang Donger tiba-tiba menggeser tubuhnya dengan halus. Huo Yuhao merasakan seluruh tubuhnya membeku. Tepat ketika Wang Donger menggeser posisinya, 2,5 lingkaran yang diperas dari bawah dadanya memasuki bidang pandangannya. Ini, proporsinya sangat bagus, meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Tao, dia tidak terlalu jauh. "Mengapa kamu tidak berbicara, Yuhao?" Wang Donger berbalik untuk menatapnya, dan dia secara kebetulan bertemu dengan matanya yang terpaku pada suatu tempat tertentu. Dia berseru kaget dan segera menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, dan melemparkan bantal ke arahnya dengan tangannya yang lain. "Apa yang kamu lihat, idiot?" Huo Yuhao sama sekali tidak siap, dan bantal itu hampir membuatnya pusing. Namun, dia tetap mempertahankan ketenangannya karena mantranya dan dia menjawab dengan tenang, "Aku menatap hal-hal paling indah di dunia." Wang Donger menjulurkan kepalanya keluar dari bawah selimut dan berkata dengan marah, "Apakah mereka baik untuk dilihat?" Huo Yuhao terdengar sangat serius ketika dia menjawab, "Ya, mereka sangat baik." Wang Donger mendengus kesal dan berkata, "Kamu tidur di lantai hari ini sebagai hukuman." Tubuh Huo Yuhao tiba-tiba bergetar, dan wajahnya menjadi pucat ketika kepalanya dimiringkan secara diagonal ke kursi rodanya. "Saya telah menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual. Saya merasa sangat lemah." Dia menutup matanya saat dia berbicara. Wang Donger benar-benar kaget dengan perilakunya, dan dia membungkus selimut di sekeliling dirinya saat dia duduk. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa seseorang yang tidak tahu malu memiliki mata tertutup, tetapi bulu matanya masih bergetar samar. "Kamu merasa lemah, iya. Kemudian Anda bisa duduk di kursi roda dan merasa lemah seperti yang Anda inginkan. Saya akan tidur siang, dan Anda bisa melupakan makan siang setelah ini. Tetap di sana dan merasa lelah." Wang Donger bergumam dengan dingin, dan dia cepat-cepat mengenakan pakaian dengan selimut menutupi tubuhnya sebelum dia berbaring dengan nyaman di tempat tidur.
Huo Yuhao membuka matanya dengan putus asa. Aku juga tidak ingin menjadi seperti ini, dan ini semua karena mantranya. Ya, itu semua karena itu. Mantra itu akan selalu membuatku berurusan dengan hal-hal dengan cara yang paling bermanfaat bagiku. Sepertinya saya tidak bisa menggunakan mantra ini lagi. Anda tidak bisa menyalahkan saya, Donger. Anda tidak bisa menghukum saya seperti itu. Wang Donger masih terdengar agak kesal. Kamu masih di bawah mantra itu, jadi aku tidak akan percaya satu kata pun yang kamu katakan. Lebih jauh, berurusan dengan hal-hal adalah satu hal, dan mata Anda melihat hal-hal yang tidak seharusnya Anda lakukan adalah hal lain. Jika aku tidak menghukummu dengan cara tertentu, Huo Yuhao terus berbicara dan berkata, kamu sudah berubah, Donger. Anda selalu begitu lembut dan lembut dalam beberapa hari terakhir. Mengapa kamu seperti ini hari ini? Saya hanya melihat-lihat, ini bukan masalah besar. Wang Donger duduk dan menatap Huo Yuhao dengan serius. Katakan sejujurnya, Yuhao, apakah Anda suka seperti apa saya sekarang, atau apakah Anda suka betapa lembut dan lembutnya saya? Huo Yuhao terkejut. Aku tidak tahu. Keduanya tampak cukup bagus. Ketika Anda hangat, saya merasa seperti akan mencair. Namun, saya merasa sedikit lebih akrab dengan cara Anda sekarang. Apa yang salah, Donger? Apakah ada sesuatu di pikiran Anda? Jika ada, Anda harus memberitahu saya. Anda tidak boleh menyimpan botol di hati Anda. Apa aku membuatmu marah? Entah bagaimana. Petik 2.